sosok dari Marky. Dan kali ini Geek Fam juga cukup berbeda permainannya apa? Karena mereka tidak point kill saja, mereka objektifnya. Lihat, benar-benar buret sekali ini. Benar. Bongkar turret. Wah tapi ini yang menarik lagi dan lagi. Ironi dari gold laner kita nih. Oheb versus Marky. Jadi mana Oheb memang sudah menang kalau melawan Kelra. Yes. Tapi melawan gurunya nih Marky mungkin akan menjadi tantangan yang berbeda juga. Dan sekarang gameplaynya juga berbeda. Benar. Siapa yang sangka kayak hero turnamennya keluar di pick ketiga langsung Cloud. Langsung. Match up 1-1. Yes. Rata-rata kebiasaannya di Iritel. Karena Iritel ini 2 damage kan. Dia bisa ke zoning di awal terus high mobility. Gak ngaruh. Weak lane lawan weak lane tapi tiba-tiba bisa first blood dan MVP. Let's see akan jatuh kepada Marky is the key sepertinya. Dengan pemilihan talent emblem untuk basic common ditambah juga dengan Swift dan Tenacity. Membuat tentunya Marky di early game tidak tumbang dengan mudah. Ditambah untuk pemilihan item, aku suka banget dia langsung milih ke arah Demon Hunter Sword. Dia nggak milih kayak item pilihannya Super Marco, Corrosion Sight. Karena Corrosion mostly kalau misalkan pemain Cloud milih Corrosion Sight dulu, berarti dia mau farming lebih lama Ya. daripada dia langsung team fight. Tapi ketika dia memilih untuk Demon Hunter Sword terlebih dahulu, Golden Staff langsung item yang kedua, yaitu 2 item yang memang dibutuhkan Cloud hanya untuk team fight. Sehingga Marky langsung menunjukkan jati diri dia ingin bermain galak dari early game. Dan tanpa adanya keraguan-raguan bikin si Halberd juga. Tanpa adanya Malefic Roar. Karena kita tahu sendiri, untuk menumbangkan Sensui di lini depan yang ketika Sensuinya rapuh di early game karena kalah jauh banget sama Nael. Ini membuat Marky makin lebih pede lagi hanya untuk menambahkan efek punish aja. Daripada menambahkan Malefic Roar dengan efek penetration tingginya. Dan langsung mau ke arah Windtalker B. Oh itu Mungkin- attack speednya sih gila sih. Mungkin kenapa nggak Win of Nature itu jadi pertanyaan padahal lawannya 1-1. Ya jawabannya karena 1-1 doang nggak sih? One-one aja. Yang bisa ngasih dan BMI udah jadi solusi menurut gua. Apalagi Aboy. Ini Aboy the savior juga nih tiba-tiba di belakang. Pakai hard guard. Tiba-tiba dia hard guard keluar. Ada ngezoning aja ya. juga. Ada aja gitu loh aksi-aksinya. Iya, Tapi itu dia. Geek Farm. One for all for one. Dia kalau nggak all in bukan Geek Farm namanya. Benar-benar gua setuju banget Geek Fam. Tampil secara brilian di game yang pertama. Cuman ngomongin soal stabilitas, ini best of 5 loh. Gak boleh sampai terbawa hype juga nih di game yang pertama. Dan kalau ngomongin soal game pertama, gua ngeliat memang dari Blacklist itu winning conditionnya tuh late game, super late game banget Be. Makanya kita sambil menunggu nih untuk match. Untuk match ini nih lebih tepatnya karena best of 5 series. Kita masih penasaran dengan draft pick yang disimpan oleh teman-teman dari Blacklist International. Ya. Apalagi mereka yang mungkin dalam artian masih berada dalam keuntungan advantage dari tuan rumah. Tidak boleh diremehkan juga walaupun kita mendapatkan game yang pertama. Tetap memberikan respect. Apalagi kalau kita lihat dari MVP highlight di game yang pertama kali ini dari Best of 5 Series. Ada satu kunci yang benar-benar tidak tersentuh dari Geek Farm. Yaitu adalah Yue. Yue dengan Novaria sama dengan Yue dengan High Ground Hero. Apakah nantinya dengan High Ground Hero ini bisa menjadi salah satu batu sandungan juga bagi Geek Farm? Agar nantinya mereka bisa bermain lebih hati-hati ketika masuk ke dalam high ground. Dan tidak terburu-buru ketika dalam melakukan gerakan yang masif seperti ini salah satunya. Ketika ingin menumbangkan Sensui, ketika Renegade-nya udah nggak punya ultimate hard guard, ketika semua wave minion masuk dan endgame pun bisa terjadi. Ini looknya juga pinter. Dia langsung ngebadanin, dia langsung ambil 2 hit turret loh. Ya. Dan ini adalah hal terpenting juga. 2 hit base. Yang penting ini membuat Marky dengan minionnya mampu untuk melakukan endgame dengan cepat. Yes, ini dia permainan Geek Farm. Cuma aku setuju dan aku tadi baru pengen ngomong Liv. Ingat gak boleh terbawa over confident, gak boleh terbawa over hype karena mereka akan terlalu banyak bermain dengan terburu-buru dan bahkan yang kalau misalnya kalian sadar, Blacklist tuh tahu ketika orang atau lawannya itu sedang berada di dalam posisi yang over hype. Jadi dia akan main dengan gameplay kiting. Ya. Itu Punish. yang Punish. funny skating terus seperti itu yang akhirnya ngebuat lawannya dari menang jadi snowballing di area mid game-nya. Itu Jadi, kebiasaan Blacklist sih memang. ya itu kebiasaan Blacklist. Jadi jangan sampai itu terbawa di Geek Fam. Kalau bisa sekarang setelah dia bermain dengan yang agresif seperti ini, apa yang akan mereka siapkan untuk Blacklist udah disiapkan berbeda lagi. Karena Blacklist sudah pasti dia akan meng-counter dan dia akan evaluasi dengan gameplay strategi dari Geek Fam di game yang pertama. Oke, kalau ngomongin soal gameplay, gue mungkin tarik ke draft deh. Karena kalau dari draft nih, possible nggak sih Be sebenarnya targetnya bukan ke Luke lagi, tapi mungkin mulai targetin ke Baloy, Sebenarnya. Nael. Kayak sebenarnya Baxianya ini masalah juga kalau buat Blacklist ya. Aku malah mikir tadi sebenarnya bandnya tuh menuju ke arah band-band dari hero healer. Karena kalau Oke. kita lihat dari pemilihannya Baloyski, emang Baloyski belum memunculkan hero-nya sama sekali. Dan tiba-tiba boom, Ruby muncul dengan Pull Yourself Together.
membuat flicker dari Baloyski makin lebih sering dan juga pemilihan untuk itemnya. Dia nggak bikin Athena Shield karena kebetulan Novaria-nya juga jaraknya cukup jauh, tapi damage dari massivnya Meteor Novaria yang di-respect. Sehingga tentunya membuat ke arah Toilet Armor adalah solusinya. Namun kalau kita kilas balik juga, damage dari Yue ini yang menjadi the carry dari Blacklist International. Bayangkan, di loose condition aja, dia masih bisa ngegendong timnya dengan damage deal tertinggi. Sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Farm. Hero dari Yue, pemilihannya terutama, ketika nanti dia akan membawakan hero seperti Valentina yang gerakannya cukup eksplosif di early game, itu Geek Farm harus sudah siap payung juga tuh. Agar nanti tiba-tiba dia tidak dihujani dengan gempuran early game oleh Blacklist International. Benar-benar, mereka harus sedia hujan sebelum payung ya. Kebalik. Hah? Gimana sediain hujan, Ji? Gimana caranya orang sediain hujan? Masa lagu aja. Gak bisa, Ji. Cuman kalau ngomongin soal gold terbanyak marki juga, ini salah satu ancaman loh. Bayangkan ini memang hero farming, Cloud. Yang item pertamanya tadi Demon Hunter Sword, bukan Corrosion. Dan dia bisa dapetin gold terbanyak dengan kondisi yang sebenarnya kalau ngomongin landing, ya dia terancam juga, ada Novaria yang selalu nembak soalnya. Ya, apalagi damage deal-nya yang dari awal udah bener-bener sangat-sangat berani sekali dari Marky. Lagi dan lagi dengan pemilihan item ini penting banget terutama untuk para pemain Cloud. Kalau memang kita dalam loose condition mau farming lebih banyak, mungkin Corrosion Set bisa disolusi. Tapi kalau misalkan kita udah menang early game, kita bisa kira-kira untuk team fight di menit yang ke-6, menit yang ke-7, ya why not gitu loh, langsung aja bikin Demon Hunter Sword Golden Staff. Oke, Guys, tapi golden stuff ya. karena saya selaku pemain Cloud di Master dan juga Rank Epic, ya kan? Saya memang tapi nggak pernah bermain ke arah Corrosion. Corrosion itu, tapi saya selalu buat pecahannya. Saya selalu buat itu item Swift pertama crossbow-nya. saya buat. Kalau Terus gue crossbow-nya. ngerasa itu kasus yang lebih buruk lagi, Ji. Iya, itu lebih buruk lagi. Nah, Daripada lu mau Corrosion atau DHS. kemarin dijelasin Ji. Ya, Kemarin tapi dijelasin sama salah satu teman kita, Vin. yes, Itu dia bilang kalau misalkan mau dijadiin langsung, jadiin aja. Jangan beli Swift Crossbow-nya. yes. Karena itu udah pasti bakal bikin farming Cloud-nya tuh jadi setengah-setengah dan lebih lama lagi untuk mencapai power spike. Oke, Itu tapi 1000, Ci, itu. kemarin, iya. Nah, Mahal gue bener. masih ke arah situ. Dan ini dia, the Hitman mentality. Oke, dari Blacklist sendiri juga kita tahu lah ya, untuk Renny J. Ya dia yang pasti perlu banget nih untuk mindset champion. Jadi ya karena memang dari Blacklist sendiri udah pernah dapetin title-nya, jadi dia harus bawa vibes-nya juga. Vibes yang memang positif, vibes para juara. Dan kalau ngomongin soal juara, Blacklist, dia beda rosternya ini, Be. Iya makanya, tapi yang harus tetap dibawa adalah mental juaranya. Karena mau bagaimanapun, kalau kita berkaca sedikit dari kehadiran title juara itu bisa jadi dua hal loh. Ya, Bisa jadi mungkin motivasi atau Beban. bahkan beban. bener. Iya kan? Pressure. Tapi kalau ngomongin dari soal dari beban title juara, untuk sekarang menurut gue dari Blacklist atau bahkan sekalipun IP Brain itu kayaknya udah nggak menyenggang itu. Cuma yang lebih berat adalah untuk mereka bertanding di rumahnya. Itu lebih berat dibandingkan title juara mereka. Pressure juga sih. kadang. Pressure-nya mereka bermain di juaranya, tapi kita akan ada satu video yang katanya Pak Produser akan disaksikan bersama-sama. So, Pak Produser, paso. Once upon a time, in the realm of esports, a new element emerged outside of the game, taunting. Throughout the history of Mobile Legends Bang Bang, a few shine as the most unforgettable tales of taunt. Before we match versus Alter Ego, and then they like, where is Onyx or something, I forgot. And the night I just thinking about what I want to say them if I win. Jadi pas menang bantai, gue confirm ke coach chef, coach bisa bilang ini, bisa bilang ini, nggak bisa katanya terlalu over. Jadi gue sebelum taunting juga konsul coach chef biar nggak terlalu jauh lah. Cuma akhirnya itu yang dapat kata-katanya itu yang bagus. Mana Spicy Boy? Mana Miracle Boy? This is Key Boy! There's this certain clash that I felt so bad. Enemy was laughing, the fans was shouting and laughing. So I was so hyped that moment. After we win the series, I went to the middle of the stage, then sleep at then like 2 times. I ada taunting tim Filipin dekat MPLI. Tapi sebenarnya bukan taunting sangat pun, cuma mau kepada statement yang nak kata kita bakal menjadi Philippine Slayer. Reaction mereka ramai kecam. Satu dunia tengah kecam Zon waktu tu, termasuklah Malaysia sekalipun. But why do players engage in such acts? Among the many reasons, one of them is to play mind games.
I think that's a mind game to you put a lot of pressure on your enemy. Sometimes it triggers the angry side because when our emotions take control of us, we lost our common sense. We can lose the aftermatch more fast. Siguro para ginagawa lang nila yung ginagawa lang nila yung mga ganong bagay na nagtutunt sila para mabawasan ng moral yung kalaban, para ma-demoralize, gano'n. Tsaka dagdag confidence din sa kanila kasi panalo sila tapos nangaasar pa. Before I doing some taunting to the enemy, I always got the confidence for me. That's why I do the taunting, so it helped me a lot. Sometimes saya rasa saya nak spicy sikit. Dia akan membuatkan isu ni lagi hangat. Tournament ni lagi orang tengok lah sebab ada drama-drama sikit. Of course, not all players can be swayed by such sorcery. Pra mim não faz diferença, eu fui jogador profissional de futebol no Brasil, então torcida, o Farfa, pra mim não faz diferença. Just beat them, it's all about the mentality, if you get tilted by them taunting, then you're weak. Why you play M5? Go home. Be wary though, for the taunts must never spiral out of control. Benda-benda yang sensitif, rasanya itu macam dah melebih lah. Rasa macam itu bukan taunting, itu macam nak cari gaduh. In the midst of a fierce match between Damesvolt and GeekFam in the group stage, Niall crossed the line. He was barred for 2 official matches. In a different tournament, OHEB 2 had to face the music. But I think when it comes to disrespect the person, like putting the person down, and I think that's the crossing the limit. In between AP Bren and the Geeks. Going to collapse there. Going to be taken out. Oh boy, as well. AP Bren sends the Geeks to the lower bracket. I'm always gonna ask myself if we have full lineup against Bren, I think we have a better chance. I teach my team and my players to be humble as possible. We should be a great example for everyone. When taunting is kept within boundaries, it is merely a game of the mind. Beyond the battleground, players remain friendly despite intense competition. I don't know, I don't want to be friends with him. Stupid are you? Wow, terima kasih banyak. Kita mungkin jarang banget melihat di mana ada sebuah video edukasi yang ditonton sampai akhir. Iya. Dan ini adalah sebuah video yang sangat mengedukasi. Karena mungkin kita sempat melakukan kesalahan dari salah satu tim Indonesia. Tapi bukan berarti itu adalah salah yang fatal dan harus dipanis. Tapi ternyata, lihat, M-Series memberikan sebuah video edukasi kalau hunting memang boleh, main games boleh, tapi gimana caranya tidak melewati batas dan mereka di luar battleground, di luar lane of down, mereka tetap punya persaudaraan, pertemanan yang benar-benar kerat sekali. Ya, jangan berlebihan lah ya. Jangan berlebihan, Karena memang penting loh. Gue juga sempat nanya waktu itu kayak player X dari Aura, Godiva. Kenapa lu suka recall sih kalau main, bukannya jadi ngebuang move atau itu awal-awal ya, maksudnya waktu dia masih di jadi tim lamanya baru mulai lah. Katanya ya pertama satu naikin mental dia sendiri, sama kenyataannya adalah masih banyak waktu itu player-player yang ke-trigger untuk ngejar dia, padahal ya memang di posisi dia yang harus dikejar sebenarnya. Baitnya dia tuh emang di situ. Nah, jadi itu yang menandakan kalau ya pemain M5 juga manusia, punya sisi emosional. Benar. Dan ketiga ada yang memicu di sana. Gua harap nanti juga di Indonesia, ya kan, nanti akan ada sebuah informasi yang sudah kita tadi telan dan bahkan kita tonton sampai habis dengan semua video yang dia berikan dan diterapkan untuk tidak melewati batas di Indonesia. Benar. Ya? Don't toxic. Don't toxic. Ya, daripada kalian toxic mending kalian ngambil hadiah tuh. Ada TikTok M5 drops tadi. Benar, langsung dipencet aja. Ya, itu dia. Bukan berarti kita hujat habis-habisan. Ya. Bukan berarti kita panis habis-habisan ya, karena seumur mau hidupnya, bagaimanapun, tapi edukasi menjadi mau sebuah bagaimanapun siapapun yang melakukan kesalahan, ada efek jerahnya kok. Iya, ada punishment-nya kok. Semua ada punishment-nya. Ada semuanya. Makanya kan. Dan sekarang untuk game yang kedua, GeekFam versus Blacklist International. Draft yang akan dimulai ini jadi pembuktian lagi nih. Apakah benar yang tadi sempat kita bahas juga, targetnya bukan ke arah Luke, bukan ke arah Niall, tapi ke arah Baloyski. Oh, atau jangan-jangan tetap harus respect kepada hero-nya Luke, tapi tidak melupakan juga bagaimana Baloyski dan Wush kali ini cukup ada yang berbeda.
Yang sebelumnya teman-teman dari Blacklist International memakai jaketnya mungkin masih dalam keadaan yang cukup relax. Tapi sekarang mereka sudah mulai melepaskan jaketnya satu-satu nih. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa ya mereka udah siap untuk hal yang terburuk dari yang terbaik. Mereka udah panas, jadi mereka mau all out dari game yang kedua ini. Mungkin ya. Di sana berarti kalau mode serius lepas jaket ya. Di kita jongkok kan? Di kita jongkok? Di kita jongkok mode serius. Iya. Kalau gue mode serius diem. Gue tuh main kalau partian, itu gue bacot banget. Kalau lagi kompe ya, bacot banget. Tapi kalau gue lagi serius, itu pasti gue diem main. Masalahnya kita takutnya bukan masalah apa, Ji. Takutnya lu bukan serius, takut nge-lag, Ji. Iya, diem aja. Diem aja kan? Diem aja padahal. Dimintain info, diem ya kan. Kalau kata KB, jadi gini, gue pernah partian sama KB nih ya. KB, Cornet, pokoknya Discord lah berlima. Ya kan? Oke. Lagi kalah, karena sebelumnya gue dapet coklat. Gue gak terima nih, pakailah Cloud lagi. Gue diem, gak ngomong satu game. Memang gendong, emang MVP. Pas dia bilang, besok ngomong-ngomongin gak usah pakai Discord. Diem aja pakai intuisi. Kalau main kamu ngomong, dimarahin sama KB. Percuma juga sih masuk Discord tapi kagak ngomong, percuma. Ji. Saya roamer nih, dia gold lane. Gimana koneksinya coba? Bener, pakai doa paling ya. Tapi oke, dari draft yang akan segera hadir, first pick dan second ini juga menentukan banget loh. Parah. Apalagi ngomongin Blacklist kan, yang dia terbiasa juga first pick. Iya, blue side ya. Dia Sih. kuat banget di blue side, walaupun udah gak 100%. Ya, karena lagi dan lagi kita harus melihat bagaimana mereka di first pick pun sudah sering untuk dikalahkan dan diberikan elemen of surprise daripada second pick dan lagi Blacklist masih dengan blue side-nya. Oke, tapi yang berbeda kali ini Baxia yang di-ban bahkan sama teman-teman dari Geek Fam. Ini menarik sih dan langsung ini keluar Valentina nomor 1 Filipina. Mereka udah tahu kayaknya kalau sekarang nggak mungkin Blacklist nggak ngambil Valentinanya, sehingga Bruno bisa saja dibawakan oleh Marky karena Bruno memiliki win rate yang sangat tinggi sampai hari ini di ajang M5 World Championship. Bahkan jarang kalau kita lihat Bruno dilepaskan, dibiarin aja gitu, nggak diambil. Pasti dipilih rata-rata. Oke, dan Bruno Fredrin nampaknya. Ini dia salah satu hero power juga dari Nile. Baxia, Fredrin, Akai. 3 power utility dan jangan lupakan Lancelot tapi belum dimunculin karena Akai. Sebagai jawaban juga yang ini lumayan pasti. Digi nggak sih pick 3 we? Pick 3 Digi tapi akan berkontradiksi dengan sosok dari Yue. Atau jangan-jangan ini adalah pick untuk Rafaela yang sudah kita tunggu-tunggu. Bruno Rafaela, karena kalau Bruno Digi udah pasti nanti Akainya bakal full senyum. Karena Yue-nya bisa mencuri time journey full. Lebih ke arah EXP dulu nggak sih kalau mereka mau main? XP dulu. Tidak misled. It's okay. Berarti menurut mereka kayak ada posisi dari NetherRealm nggak masalah. Iya. NetherRealm kopian yang kayaknya mungkin akan dimainkan oleh Aboy nantinya. Atau jangan-jangan Aboy akan bermain seperti salah satu mid laner RC Philippine Aqua. Dia kayak lumayan pelit loh untuk Faramis ngasih ultimate ke IMU-nya Valentina. Biasanya Flicker, Be. Kalau Flicker dia pelit, cuman kalau dia Purif mungkin mau nggak mau ya dia harus show. Itu nyebelin tau. Gara-gara tadi kita ngomongin itu, ini orang kantor gue ada yang nge-tag gue nih, si paling bacot kalau kompe one and only. Sampai nge-tag gue, Be. Ya gimana? Gak seru gak sih? Karena adu main bareng gak ngobrol gak? Karena gue waktu itu adu sama ini, adu sama kantor lain, tanding. Iya. Ruby kena respect Ruby ternyata. kena respect band, tapi Akai apakah itu akan menjadi jawaban yang tepat? Karena kalau kita melihat dari Akai, ya Akai sebenarnya cukup sulit ya untuk bisa dibilang match up lawan Ruby. Dan Idit juga masih menjadi salah satu hero yang memiliki damage ketika ada di tangan dari Edward, karena Edward juga build-nya menuju ke arah Starlium side. Sehingga mereka menghindari late game tersebut. Dan lebih tepatnya agar pasif dari Edit tidak membatalkan dan mengacaukan NetherRealm yang dimiliki oleh Faramis. Gue suka banget sih ini kalau misalnya Bale main support sih. Dia kombinasinya sama Luke nih. Mainin 2 posisi yang cukup menarik dan kita ada sedikit compression antar jungler deh. Ya, ini karena Winver ya, 100% win rate ya jelas lah. Karena lepas aja jarang. Ya jadi sekalinya lepas juga pasti hasilnya lumayan oke lah. Namun kalau di compare Edward ternyata ada Fredrin juga ya. Shinsui maksudnya. Ada Fredrin juga yang sebenarnya kemarin sempat di priority loh. Tapi sekarang udah mulai turun, Be. Iya, karena mungkin lebih memainkan counternya aja. Apalagi Shinsui sekarang menggunakan Akai. Minotaur di ban, kemungkinan besar berarti Blacklist ingin membawakan Cloud sepertinya dalam line up mereka. Matilda, Cloud, Akai. Tinggal dilihat dari XP lanernya aja. Tapi untuk sekarang yang paling penting adalah siapa yang bisa menghentikan dominasi dari Cloud-nya. Jangan-jangan masih terhadap lapu-lapu agar nantinya bisa engage juga ke arah dari Akai ketika dia melakukan heavy spin. Setuju sih, lapunya masih tetap oke nih. Cuman jawabannya sekarang ada Teris lah.
yang bisa dipakai juga. Atau kalau mau ngomongin soal marksman ya tadi Cloud masih open. Cloud Pakito nggak sih ini? Cloud Pakito main lane enak sih karena nggak ada yang far lane kan. Ya kadang-kadang far lane juga di sini posisinya. Nggak ada yang kayak game sebelumnya di mana Geekfarm memiliki Cloud, jadi bisa ada yang pegangin lane jauhnya. Tapi ternyata Teris lah yang lebih dioptimalkan. Dan hero roamer dari Baloyski di last pick ini masih menjadi misteri juga. Wih, Cloud. Kalau emang Digi sih sebenarnya lagi dan lagi ya, kita akan bilang itu adalah sebuah ancaman juga sebenarnya. Tapi kalau Faramis Digi ini oke banget karena Bruno loh untuk gold lanernya. Dan ternyata jawabannya adalah Dixie ya. Dia tahu mungkin dari depan. Oke, Grok. Akhirnya muncul juga nih yang ditunggu-tunggu nih. Baloy dengan Groknya. Baloy dengan Groknya. Bukan dengan hero healer ya sekarang ya. Ih, gue suka banget Groknya, Be. Dia grok gendong gitu loh, tau kan? Iya. Groknya different. Kayak yang Brave Smite terus lihat pede lihat gitu gak dari tadi. Posisi yang dimainkan sama teman-teman dari Geekfarm itu selalu melakukan screening terhadap roamernya biar gold laner sama XP-nya ini bener-bener adu otot aja dibiarin. Bayangkan yang nge-screening Grok. Nge-screening Grok di depannya Matilda. Makan soul belum terus, nempel tembok, kena heal lagi. Brave Smite dia, Be. Tipikalnya Brave biasanya ya, Brave Smite. Jadi kayak urus hero poking kayak Matilda, gak ada masalah buat Baloy. Iya, gak akan ada masalah karena ada power of nature juga yang tentunya akan memberikan dia sedikit heal up. Dan lagi-lagi, berbicara soal gold laner, ini dia Bruno yang tentunya melawan Ixia. Walaupun agak sedikit berat, tapi setidaknya ada celah. Hari sudah mulai panas. Udah menunjukkan kualitas dari dua tim yang sedang bertanding. Tapi Geekfarm kali ini nggak boleh mereka terlena dalam permainan satu game yang sudah mereka dapatkan. Dan Blacklist, ingat, selalu ada cara untuk mereka mempertahankan kode mereka. Mari kita saksikan bersama-sama, langsung menuju ke dalam League of Dawn. Let's go ya, 1 poin sudah dipegang. Ya kalau ngomongin kasus sempurnanya 2 kali lagi, yuk bisa yuk Geek. Amin. Tapi ya, 1 Retribution yang sudah dipancing juga nih, ada Renege yang gak kalah galak sebenarnya sama Baloy. Oh, tapi kalau kita lihat dari gerakan di area sisi yang berlawanan, lihat. Ini Baloyski juga melakukan sedikit penjagaan terhadap orange buff. Dan membuat Renege sama-sama melakukan pressure. Tapi di sisi yang berlawanan, kalau kita lihat ada sedikit rotasi yang lebih cepat nih. Untuk sekarang kayaknya Edward lebih mau connect sama Sensui, beda sama di game yang sebelumnya. Ya, Edward kayaknya udah mulai sadar kalau dia menjadi sebuah jawaban. Dan lihat di sana, Seeker dengan Onyx yang dimunculkan oleh Nile. Dan mereka memiliki Retribution. Oh iya. Dan karena di depan sana, ini cukup berbahaya untuk sisi Aboy yang untung aja dia udah bisa backline. Udah langsung mundur ke arah belakang. Karena Nile udah gak punya Retribution, dia benar-benar ngandelin dari Fusion Strike di depan sana. Para pasukan dari Geekfarm, belum ada yang bisa melakukan cover. Bahkan di arah gold lane-nya. Sosok Marquis the Key di game pertama ternyata menjadi posisi yang tidak cukup baik, Lee. Ini tipikal dari kayak gameplaynya Onyx nih. Kalau sendiri rusuh nggak bisa, bawa mid-nya. Berdua nggak bisa, bawa jungle-nya. Tapi Baloy nampaknya mendapatkan punishment. Oh, first blood. Sudah pasti first blood di sana. Hampir saja tadi bisa bertahan. Tapi para pasukan dari tim Geekfarm, mereka kali ini memasang menuju ke arah Oheb. Tapi dengan adanya Guiding Wind, kembali Matilda Airlines berhasil membuat Oheb selamat. Pertukaran source-nya lumayan bahaya sih. Karena kehilangan Retribution yang dijawab dengan hanya Guiding Wind. Dan sekarang Turtle kayaknya bakal diganggu sedikit aja tapi nggak di-commit. Ya karena ada Retribution juga dari Nile. Dan ini yang mungkin akan sedikit kurang dari tim fightnya Geekfarm. Oke, di depan sana langsung ada one. Oh, Baloy! Baloyski! What happened? Lihat, power of nature save the day. Para pasukan dari Geekfarm, mereka mencoba memaksa tim fight dan berhasil mendapatkan Edward. Pertukaran yang tidak cukup adil kali ini. Bahkan Nile mencoba untuk melakukan zoning up. Posisi terbalik. Nile mencoba men-take over dengan ada purple buff yang dimiliki dari tim Blacklist International. Ini berawal dari satu momen wall charge yang connect sama tembok. Dan Sensui-nya nggak sempat untuk menggunakan Heavy Spin. Retribution-nya tidak bisa digunakan juga. Dan semua skill dari Geekfarm menuju ke arah Turtle. Barengan. Semuanya barengan. Bahkan tadi belum pakai wall charge loh, Power of Nature dia. Karena kondisinya memang tadi level 3 dari Baloyski. Dan Retribution terbaik MPLPS. Season 11 kalah sama Power of Nature. Power of Nature. Power of Nature. Yang bahkan damage-nya nggak nyampe 1000 untuk di level yang ketiga, bahkan level yang keempat. Wow. Baloyski moment. Dan bahkan kali ini mereka juga udah mulai harus responsif sih menuju ke arah gold lane mereka. Udah nggak bisa dibikin weak lane lagi. Tapi kalau Sensui kembali kali ini melepaskan orange buff sedikit trauma nampaknya.
Iya, mau nggak mau sih, buang retri langsung Ji. Daripada kan. Mendingan. Iya. Ya lu mending lah gua. Nah itu dia, ada nasib dari explainer kita. Tapi lihat dengan adanya double stun di arah bottom lane, Edward, no flicker for this time, semuanya telah dikeluarkan. Paloyski, flickernya dengan adanya Barir, masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi dibalik itu semua, Renegade gagal untuk mendapatkan Paloyski. Meskipun begitu, kondisi tim fight darah top lane ini tidak akan cukup adil. Nah ini dia yang aku maksudkan. Ketika kita match upin hero healer melawan hero yang benar-benar bisa nge-screen jungler musuh, ini yang terjadi. Karena hero healer biasanya tuh lebih kuat kalau seandainya mereka berdua atau bahkan bertiga atau bahkan berlima. Tapi ketika hero yang nge-screen ini sendirian, dia udah kuat secara individual. Dan itu yang membuat Baloyski sepercaya diri itu untuk membawakan Grok di game penting kali ini, game yang kedua melawan Blacklist International. Oke, Purple sudah didapatkan. Tidak ada power of retribution yang keluar. Oheb di sana standby. Heavy spin menuju ke arah Paloyski. Tapi depan sana Oheb terdeteksi. Flicker for defensive. Oheb kali ini nggak bisa melakukan following up. Karena Luke mencoba untuk melakukan zoning out. No, NetherRealm Edward penalty zone for nothing harusnya. Karena di sisi sebaliknya Nile. Luke dapatkan turtle. Oh. My God, lihat permainan dari Geekfam kali ini benar-benar zoning out dengan sangat baik. Tidak ada yang tumbang, hampir saja Lim. Wah, Luke-nya masih selamat. Luke selamat. Dan astaga. 3 kali permainan pasif dan ditambah dengan buff dari Turtle membuat Luke bahkan kembali lagi tanpa Regen. Luke really perfect, terusnya terlalu ofensif. Miscalculate kali ini yang dimiliki dari Luke. Dia udah berhasil selamat. Dewi Fortuna menyelamatkan dia tapi tidak untuk 2 kali. Masalahnya space yang diberikan dapetin atas turretnya. Bawahnya langsung ditutup sama Aboy. Ini udah siap memang Ji. Strategi tadi bukan buang nyawa, kasih space. Dan hampir saja kalau Oheb ini menjadi satu point kill Paloyski. Paloyski mendeteksi pergerakan tersebut, mencari di mana Oheb pun berada. Wajar! Dan Paloyski kembali menukar pertukaran yang benar-benar tidak worth it di tangan Blacklist International. Lasitnya bahkan di Aboy loh, diberikan untuk Aboy, pasifnya jauh lebih banyak lagi dan sekarang Markinya bermain, connecting juga dengan Baloy yang melakukan flanking dari belakang. Oke, tapi Tea Sensui terdeteksi untuk bisa dimakan karena Nile sudah standby dengan press ward-nya. Masih selamat. Meanwhile, Luke terjepit di dalam turret para pasukan dari tim Geekfam. Mereka kali ini berhasil terzoning out. Luke mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Pasif yang telah diberikan tidak bisa selamat dengan adanya foil barrage dari sosok seorang Oheb. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Aboy. Double kill from Oheb. Membuat para pasukan dari Geekfam, mereka udah mulai harus berpikir tidak boleh bermain terlalu dive in. Niat Aboy tadi nge-save sih. Dia pengen nge-save Luke. Cuman sayangnya karena di Purify nih. Ya akhirnya dia nggak bisa sampai ke depan, ditutup juga dari bagian belakangnya. Dan sekarang titik di mana Blacklist akhirnya bisa membongkar satu buat turret mungkin. Masalahnya udah di Manhunter Sword juga sih. Ini mungkin harus lebih berhati-hati terhadap Ohebnya. Karena Ohebnya udah mulai pelan-pelan nabung attack speed. Sehingga nanti full barrage-nya udah pasti bakal memiliki damage yang sangat-sangat eksplosif. Tapi dari gameplay Blacklist International, lihat mereka udah grouping, 3-man move terus. Mereka nggak akan melepaskan Renegade dengan kehadiran dari Sensui atau bahkan Oheb. Dan sekarang mulai connect juga, Geekfam harus lebih mempersiapkan tim fight 5 mereka. Oke, langsung ada zoning out dari Luke di depan sana menuju ke Yue. Yang mungkin mereka harus udah mulai perhatikan adalah ingat dia menggunakan Matilda Airlines dari Renegade. Ya, itu adalah kit yang luar biasa di arah Into the Late Game. Jangan sampai mereka lupakan itu. Ini pilot dari Matilda Airlines cukup berbahaya, Profesor KB. Ya, Renegade dengan hero powernya juga. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat dari Baloyski, kayaknya mereka udah mulai sadar mau all in Baloyski. Dan sedangkan ada Flicker mencoba menyelamatkan Baloyski. All in menuju ke arah Nile, membalikkan kembali keadaan mereka miliki. Marky is coming up. NetherRealm telah keluar, tapi mereka keluar berhasil dari ancaman. Luke is coming, menuju ke backline Brave Fighters-nya. Kali ini berhasil digagalkan dan full barrage from Moheb. Membalikan keadaan, Aboy hilang dengan pasif yang mereka miliki. Harusnya momennya dipegang oleh Geekfam, tapi semuanya berbanding terbalik. Karena ingat, ini cage game yang dilakukan oleh tim Blacklist. Berhasil sedikit demi sedikit menggerogoti tim Geekfam. Oh my god, Geekfam mulai terpancing kali ini dengan tempo atau ritme yang diinginkan oleh Blacklist. Dan mid yang mulai terbuka sekarang coba dieksekusi. Itu dia. Ketarik. Kali ini di depan sana Oheb memiliki ada flash of Dionysus dan penalty Society. Tidak bisa terlalu lama, shutdown pun terjadi. Fokus menuju ke seorang Edward yang tidak diselamatkan oleh sosok Renegade.
karena sang pilot cuma bisa menyelamatkan satu dan God. Marke Flicker with Sutota. Marke berhasil mendapatkan satu buah point kill. Shoo! Wow, gerakan yang cukup agresif memang dari keduanya, flickernya, dari Luke dan juga dari Marki tadi mendapatkan hasil kill yang mahal banget, Be. Ini masalah utamanya juga kiting gameplaynya nggak bisa lama-lama karena udah flicker digunakan, udah Netherrealm juga keluar, IMU-nya nggak ready, Flask of the Assist-nya juga terpicu, terlalu banyak buang-buang resource dari Blacklist International membuat Geek Farm mau teamfight lebih lama lagi. Dan ingat, momen tidak bisa diciptakan dua kali. Geek Farm seharusnya sudah belajar bahwa mereka akan selalu memancing dari Blacklist International untuk keluar dulu dari zona aman mereka, baru mereka mau teamfight. Sehingga Lord pertama, kalaupun didapatkan oleh Geek Farm, mereka harus tahu mereka nggak boleh maksa untuk menuju ke high ground. Iya, tendangan Sutota. Marki, satu flicker, berhasil melakukan satu buah point kill. Ya, cukup berarti, dan buat kalian semua jangan lupa, ini yang ada di Jakarta langsung ke Taman Ismail Marzuki, yang di Bandung di Gelanggang generasi muda, dan juga yang di Semarang di Balai Kota Semarang. Dan kita mau nyapa dulu, halo semuanya yang lagi nonton bareng Yuzong, mana tepuk tangannya? Wah, luar biasa yang di Semarang, Jakarta, dan juga di Bandung. Thank you so much. Karena kita kali ini akan kembali lagi ke arah field world. Coba melakukan reset kembali terjadi, tapi yang ingin mereka perhatikan adalah gimana di arah top lane-nya dari seorang Marki ini mampu menyelesaikan dulu tugasnya. Karena kondisinya Baloi tadi yang udah setengah HP lah, hampir seperempat bahkan. Jadi kayak reset adalah pilihan yang paling tepat, set up ulang lagi, bawahnya ini akan jadi pressure. Lihat far lane-nya memang nggak pernah diunggulin loh sama Blacklist sama sekali. Ya, mereka fokus untuk teamfight berlima, dan bahkan untuk sekarang udah mulai dibuka. Bahkan Edward mencoba untuk mengikuti Renechai, menarik ke arah Aboy yang memiliki the power of the realm. Oheb masih di luar dari posisi, belum terjangkau oleh para pasukan dari Geek Farm. Mereka masih hilang vision di mana Oheb berada. Ingat, yang bisa ke backline kali ini ada Luke. Luke udah tahu di mana Oheb. Luke udah terdeteksi, Red Vision berhasil didapatkan. Di depan sana para Geek Farm harusnya menuju ke arah backline. Mereka penalti zone di kota Wantas from Baleski menutup semua follow up dari Blacklist. Bahkan para pasukan dari Geek Farm, mereka berhasil menghentikan invasi dan mengeluarkan flicker. Luka masih coba untuk memaksa menuju ke Yue, menuju ke belakang, dan Geek Farm berhasil menukar seluruh sword skill-nya. Yang harus kita dirugikan di tangan Geek Farm, sword skill-nya. Ini mereka barter dan flicker pun semua udah keluar. Dan tanpa spell sama sekali, kedua tim sama-sama ngebuang semua spellnya. Namun kali ini untuk defensifnya, Blacklist masih punya Akai yang bisa bikin out position. Ya, out of position juga, tapi tidak melupakan bagaimana immortality mungkin bisa jadi kunci. Dan soon or later, kayaknya frontline dari Geek Farm membutuhkan item tersebut. Walaupun udah ada beberapa item yang sangat-sangat powerful untuk melakukan defense. Salah satunya adalah Athena Shield. Ini dibawakan juga oleh Baloi setelah dia menyelesaikan dominance ice-nya. Tapi untuk saat ini, jangan terlalu terburu-buru. Itu kata kuncinya. Ingat, ada Ixia di sana, ada Full Barrage di sana, dan juga Yue kali ini belum mengambil IMU, sehingga ini keuntungan buat Aboy untuk menjaga posisi. Oke, loss of vision. Aboy di mana dia berada. Dengan sangat cepat kita tahu untuk diselesaikan, dan keuntungan yang mereka miliki ya untuk sampai sini udah cukup, udah lumayan. Karena masih lot pertama kan. Masih trillion push nih sebenarnya. Masih trillion push. Coba gitu kan. Cuman mungkin lebih ke prepare ke zonanya dulu nih. Bikin teman-teman dari Blacklist benar-benar gak bisa keluar. Dan lihat dari damage deal terbanyak ternyata masih ada di Aboy, Be. Ya, pantulan damage yang selalu membuat teman-teman dari Blacklist International menerima damage lebih banyak. Apalagi kata kuncinya kan grouping. Mereka bawa Matilda, mereka bawa Ixia. Udah pasti mereka bakal bermain secara berlima. Tidak ada yang pegangin lane jauh. Yang mendorong lane jauh untuk sampai saat ini adalah Luke. Tapi Luke juga selalu hadir untuk melakukan flanking. Jadi itu mara bahaya yang dihadapi oleh Blacklist International. Dan sekarang Geek Farm harus ingat bahwa Blacklist ini hanya memicu saja. Ingin mengeluarkan sebuah resource skill, entah flicker atau bahkan wild charge. Sehingga nantinya Baleski nggak ready untuk teamfight berlima. Yes, aku setuju. Ditambah lagi lihat zoning up di arah bottom lane. Mereka sadar kalau orange buff akan dikasih langsung ke arah seorang Oheb. Tapi yang mereka harus juga ingat, Oheb selalu bersama dengan
pilot pribadinya. Udah pasti sih ditempel terus. Cuman kayaknya dari Marky juga udah sadar, makanya dia selalu ada di belakang Baloy dan juga Nile. Udah jarang banget gue ngeliat Marky ngambil lane-nya sendiri. Dan untuk kondisi sekarang ya, Lord Pit ini yang bakal menjadi medan fight dari mereka berdua. Cuman kalau ngomongin Lord Pit, sebenarnya yang diuntungin tuh dari Blacklist tahu. Dia punya Matilda, dia punya Ixia, dan ada Akai yang selalu bisa nge-trigger. Tapi kalau misalkan kita melihat dari posisinya sekarang, ini bener-bener Baleski itu jadi matanya Geek Farm banget. Kemana teman-teman dari Geek Farm itu sesuai dengan Baloy. Baloy di atas, ya semuanya bakal cover ke atas. Baloy di bawah, semuanya bakal ngikutin di mana Baloy berada. Intinya Baloy selalu punya backup yang cukup. Dan ini yang membuat teman-teman dari Blacklist gak bisa bergerak. Bahkan sekalipun ke lane jauh loh, lihat. Digangguin terus. Dan selalu mendapatkan informasi dari Grok sendirian di area top lane. Oke, berarti ini para pemasukan dari Geek Farm ini seperti Profesor KB ketika sedang tidak berdinas ya. Map perang ya. Tapi depan sana Nile versus everybody, really? Another realm, tapi ingat ini Purify dan gagal diselamatkan. Para pasukan dari Geek Farm, mereka kehilangan sosok dari seorang Nile. Edward di depan sana, Watcha sangat coba menjadi korban. Tapi dengan full paras yang dari seorang Oheb, damage terlalu besar, tidak bisa dibendung oleh tim dari Geek Farm. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka berhasil kehilangan Nile dan juga Baloski. Walhasil di depan sana, Lucas Sekeratul Maut, Marky mencoba untuk mencari di mana perbedaannya. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Geek Farm, mereka harus merelakan Lord di tangan Blacklist International. Wow, Geek Farm mengalami sebuah blunder yang cukup parah kali ini, Be. Perbedaannya banyak banget dari Nile yang terlalu cepat sampai Aboy yang gak bisa nge-reach out. Iya, tadi sebenarnya Baloski show up di area top lane sehingga itu yang membuat Blacklist kayaknya all in langsung menuju ke arah Nile. Karena kayaknya dia tahu kalau seandainya Baloski ini stay di top lane, clear wave-nya lama, dia juga grok tipe roamer yang bukan damage, bukan yang laner, sehingga hal tersebut yang membuat Geek Farm kali ini harus kehilangan momentumnya di area Lord. Dan melihat Aboy yang tidak membawakan flicker, udah pasti di sini nggak bakal ada backup yang cepat untuk Nile itu sendiri. Apalagi yang udah kita mention sebelumnya, Nile belum selesai dengan item yang terbaik bagi Fredrin di game kali ini, Immortality. Oke, dan sekarang untuk pushnya high ground defense memang agak sedikit minim. Tapi jangan lupa ada power clear dan look yang bisa membalikan momentum mungkin. Lordnya sudah enhance berjalan dari arah top lane dan lihat dari goldnya. Langsung dikembalikan, keadaannya dikejar oleh Blacklist International. Abis, langsung dibayar utang yang dimiliki dari Blacklist International. Mereka menuju ke arah top lane. Geek Farm agak cukup terpressure di 3 lane yang berbeda. Dengan Lord yang sudah bisa mengamuk kali ini berhasil mendapatkan 1 turret di arah top lane adalah sebuah jawaban yang sangat manis atas seluruh gold yang tertinggal di tangan dari Blacklist International. Dan kalau untuk endgame mungkin memang agak sedikit sulit kali ya, mengandalkan Ixia juga nanti. Dan solusi buat Ixia-nya ini nggak dapet, Be. Masih belum. Karena ditabrak Luke, di save pakai Netherrealm curian. Iya, apalagi kalau kita melihat dari UA-nya ya, mungkin belum menjadi target operasi utama dari teman-teman Geek Farm. Karena target mereka masih dengan 2 opsi, permainan front to back atau flanking sekalipun itu menuju ke arah Oh, Oheb. penalti solid flicker. Memaksa tim fight Edward belum bisa diselamatkan dari depan sana. Baloski terhilangkan begitu saja. Dengan full barat tersoning out. Tidak ada pemain Geek Farm yang bisa masuk lebih dalam lagi. Dan untung yang tetap di tangan Geek Farm, Blacklist International. Karena Kick di sini kerugiannya, mereka kehilangan Baloski, mereka kehilangan best turret, Lim. Ini masih under pressure kali ini. Masih mau dipaksa sih, mereka unggul dari jumlah. Ancaman masih ada di base turret bagian bottom lane dan kayaknya Geek hanya bisa merelakan 3 base turret yang mereka hilang deh. Iya, ompong langsung melompong dari Geek Farm. Tidak bisa diselamatkan lagi base turret mereka. Dan ingat, sekali lagi dari early game kita telah sempat sounding. Ini pilot yang cukup berbahaya dengan Matilda Airlines-nya. Ya, apalagi dipadukan juga dengan Ixia yang dimana dengan full barrage di belakang. Ini bakal bener-bener safe position banget sehingga membuat Rene J selalu melakukan repositioning bersama dengan Oheb. Dan hal tersebut yang membubarkan bagaimana formasi kemenangan dari Geek Farm. Sehingga kali ini Geek Farm harus lebih bermain sabar, lebih bermain momentum. Apalagi wave minion akan selalu mendorong dari kubu Blacklist. Dan hal tersebut yang harus diperhatikan juga bahwa sekarang bisa jadi malah Ohebnya yang bermain dengan lane jauh bersama dengan Rene J. Apalagi udah full item nih dari Ohebnya itu sendiri dengan menggunakan Ixia. Hero late game full item akan menjadi malapetaka. Dan nggak bisa head to head. Karena Marky akan terlalu jauh untuk bisa ke sana. Masalahnya tempat tutupannya itu loh, jahat banget Blade of Despair ya. Dia tahu karena free positioning juga, nggak pernah bisa ditabrak. Dan sekali pun ditabrak aman, dia ada Yue yang akan save.
Oke, bukan hanya Yue yang akan shift, tapi di depan sana lihat Rene Jai juga selalu menjadi mata untuk Oheb. Oheb kehilangan vision. Kali ini Luke nggak tahu di mana Oheb berada. Dia belum bisa dapetin Lim. Oke. Bahkan lihat dari Lordnya, ini dia permainan dari barriernya Baloyski yang bagus banget di area Lord Pit. Namun ya, pressure di lane bawahnya ini nggak bercanda sebenarnya. Blacklist mereka pegang momentum dan makanya Lordnya dari tadi di DPS terus Sensui dia benar-benar tahu bawahnya akan menang dan ini pressure loh untuk Geekfam. Iya, bawahnya akan mendorong terus karena Super Wave Minion. Sehingga ini yang perlu diperhatikan sama Blacklist International juga, bahwa mereka akan melakukan teamfight besar seperti sesaat lagi. Aduh, retri akan coba terjadi. Hostile game telah terlihat, penalty zone masih for nothing, tapi Low melihat Oheb. Diselamatkan oleh Sensui. Sama The Ram, semua untuk Oheb. Di depan sana para pasukan dari tim Geekfam. Free terhadap Lordnya. Bahkan Lord mereka harus disengage. Mereka nggak boleh terperangkap semua karena ini akan menjadi percuma. Bisa one. Strike push dan Nile harus diikhlasan karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya. Setidaknya 3 player udah lumayan untung dibandingkan tidak ada yang bisa pulang sama sekali. Wah, Lordnya memang dapat sih. 2 korban ini bahaya banget. Cuman kalau ngomongin soal endgame kayaknya Blacklist mau coba Lordnya dieksekusi terlebih dahulu. Mereka mau coba itu. Tapi kalau misalnya para pasukan dari tim Geekfam mereka terperangkap dengan adanya bait yang mereka mau mencoba endgame di luar base turret ini bahaya. Lihat Aboy. Gak ada Ram kali ini, penalti zone masih bisa diselamatkan. Damage dari seorang Yue terlalu sakit, Yue ter-take down. Itu menjadi pilihan utama, Luke versus everybody. Membuat para pasukan dari tim Geekfam. Tapi lihat Fubaras, Marky berhasil menghindari Fubaras dan Aboy is back. Edward terperangkap, Oheb one last man standing. Dan Geekfam membalaskan kembali keadaannya. Lihat, tersisa Rene Jai dan juga Sensui. Bahkan Sensui tidak akan dikasih pulang oleh Aboy. Bakal coba dipandang semua. Yang dimana Blacklist mereka nggak bisa mempertahankan base mereka harusnya kali ini. Best turret aja. Cukup best turret. Ini blunder yang benar-benar huge dari Blacklist International. Kehilangan Lord, mereka mencoba untuk endgame tapi ternyata endgame-nya pun tidak tercipta dan ini malah menciptakan momentum baru bagi Geekfam. Mereka bisa melakukan screening dan bahkan pembalasan untuk base turret di area mid lane. Ini pasti best turret mereka bisa amankan dan pasti ada satu zoning out yang terjadi karena lihat para pasukan dari Geekfam mereka telah menuju ke arah mid turret. Yue belum berhasil mendapatkan The Realm. Luke mencoba zoning out di depan sana. Lihat Watchers telah dikeluarkan menuju ke arah Sensui. Udah mengeluarkan Davis tapi para pasukan dari tim Geekfam mereka nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena lihat Edward menghentikan pergerakan Luke untuk pulang ke arah belakang. Langsung ada Immortality berada di tangan sana tapi Oheb terperangkap oleh Nile. Tapi nampaknya Markinya ter-take down. Nile harus menjadi korban kedua. Geekfam dalam bencana. Base-nya kali ini gak bisa diselamatkan karena Luke ter-take down. Ini bencana untuk Geekfam. Wow, menyisakan Aboy dan juga Baloyski. Minion di arah bottom lane dan top lane selalu melakukan push juga. Dan masih ada satu katapult, Ji. Satu katapult terakhir mampukah menyelesaikan tugas dari Blacklist International. Tapi di arah top lane bukan satu katapult lane. Banyak. Di arah top lane mereka masih banyak. Oheb dari jawaban utama. Pengelitari begitu saja. Diselamatkan oleh Rene Jai. Dan ternyata Geekfam terpaksa tunduk di game yang kedua. Blacklist International too strong, membalikkan keadaan. What the epic comeback from Blacklist International. 1-1 Israel. Blacklist masih belum menyerah. One-sided game di game pertama bukan menjadi sesuatu yang bahaya untuk Blacklist karena menyamakan ke game kedua adalah harga mati bagi mereka. Satu blunder yang fatal tercipta dari Geekfam membuat Blacklist langsung memanfaatkan kesalahan tersebut. All in tanpa ragu-ragu menuju ke arah Nile ketika Nile memang dari awal tidak memiliki Immortality. Jangan lupa permainan Kate Blacklist.
ketika mereka udah mulai menggunakan Matilda, itu mereka selalu bakal power banget. Dan ini Oheb di belakang itu juga tidak tersentuh. Walaupun udah sempat coba tersentuh dan hilang dengan momentum yang mereka miliki, tapi nampaknya masih belum cukup. Ya sayang sekali Geek Fam. Berhasil defense belum berarti bisa membalikan keadaan karena memang Geek bisa nge-defense tadi sebelumnya. Cuman kayak terburu-buru ngambil best start tim. Overextend juga nggak sih? Mereka udah mendapatkan mid lane turret tapi masih mencoba untuk melakukan poking damage. Mungkin niatnya ingin melakukan ward secara paksa 3 lawan 5. Tapi menurutku posisinya ada Oheb. Dan Oheb ini bisa dibawa terbang sama Rene J dengan menggunakan Guided Wing dan langsung membuka full barrage. Dan tadi tuh sempat kalau misalnya kalian sadar, si Nile itu coba untuk hentiin pergerakan dari seorang Oheb. Iya, sebelum dia buka full barrage. Iya, sebelumnya kan. Ditahan, tapi Marky udah kena damage-nya. Udah di ujung sana dan Marky udah nggak bisa sliding tackle kemana-mana lagi. Ketika Marky udah nggak ada lagi ujung tombak tertajam. Waktu mundurnya mereka itu loh, yang gue pikir kayak, oke dia mundur nih, semenjak lepas. udah mundur, udah dari abis Brevector udah balik ke mode biasa, ngedes. Oke, udahan nih warnya. Tiba-tiba maju lagi dengan kondisi yang itu nggak bagus. Balai udah gak punya apa-apa. Ya, itu udah kayak nggak memungkinkan mereka untuk teamfight besar, apalagi dalam kondisi lagi dan lagi ya. Immortality ini item penting banget. Ketika sudah mulai beranjak ke late game dan terbukti. Ketika kita berkaca sedikit dari teamfight yang secara paksa dibuka oleh Geek Fam itu malah membuat mereka berada di kuburannya sendiri. Ya masalahnya sekarang mulai perkara yang terjadi ini akibat ada map awareness kalau aku bisa bilang. Map awareness di mana Baloyski jauh dari Nile dimanfaatkan dengan baik oleh Blacklist. Oke, sempat coba di kontes, udah sempat di counter permainannya. Tapi kembali overextended yang dimainkan oleh Geek Fam. Karena kit dan punishment yang benar-benar pahit untuk Geek Fam membuat MVP berada di tangan Rene J. Pilot Matilda Airlines seperti yang sudah kita sounding sebelumnya. Ini pilot yang berbahaya dari Matilda Airlines Blacklist International. Ya, karena udah dari awal juga kita melihat bahwa Matildanya sebegitu powerfulnya. Dan bahkan hero yang tanda kutip ya, ini kalau kita berbicara mendang-mending ya. Yang paling mending dari Rene J emang kayaknya Angela, Digi yang bahkan sempat di counter juga oleh teman-teman Fireflux Esports. Tapi untuk Matilda kayaknya big no sih. Ini salah satu hero yang harusnya masuk ke dalam banning lane juga dari teman-teman Geek Fam, terutama untuk Coach Erpang. Ketika kita melihat dari posisi 2 kill, 16 assist dan tanpa tumbang sama sekali. Membuat Matilda Airlines ini sangat-sangat digemari oleh Oheb. Karena dia yang bakal menjemput Oheb terus, karena Oheb nggak punya escape skills. Mau nggak mau tambahannya dari Matilda dan combo Ixia berjalan karena Matilda dari Rene J. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari game kedua kita. Dan ini dia MVP highlightnya. Semenjak kita melihat early game yang didominasi oleh teman-teman dari Geek Fam. Membuat teman-teman dari Blacklist International nggak mau kalah dari segi objektif, dari segi team fight. Dan bahkan kontes team fight 5 lawan 5 yang sangat kuat sekali dengan Ixia, hero momentum. Yang sekali full barrage, 2-3 hero mungkin bisa ditumbangkan. Apalagi dalam keadaan counter setup seperti ini. Salah satunya ketika kita melihat tidak ada lagi Netherrealm dari Aboy, otomatis full barrage dari Ixia adalah skills yang paling mahal. Area yang sangat luas, apalagi ditambah juga dengan Ixia yang selalu ada di lini belakang dan tidak mudah loh untuk menembangkan Ixia. Karena per 3 hit dari Ixia, dia akan menimbulkan efek heal baru dari hit ketiganya. Dan ini juga momentum ketika kita melihat bahwa Nile harus terpunish ketika Baloyski ada di bagian top lane. Walaupun dengan perbedaan gold yang signifikan membuat Geek Fam harus kehilangan Lordnya. Dan Blacklist menyusul ketertinggalan Lord tersebut. Ketinggalan gold juga dengan 1 kali push mereka. Walaupun ada 1 blunder yang tercipta dari Blacklist International. Tapi entah kenapa blunder tersebut dibalaskan lagi dengan blunder dari Geek Fam ketika mereka berada di bagian high ground. Ini dia. Satu momen yang dipaksakan dalam teamfight besar ketika mereka ingin overextend teamfight tapi mereka tidak memiliki resource skill yang cukup. Bahkan Flicker pun kayaknya nggak ready rata-rata dari teman-teman Geek Fam. Dan itu yang membuat mereka harus menutup game ini dengan satu sama. Wah, sayang banget sih, bener kan? Baloynya nggak ada Flicker juga, tadi masih delay. Semuanya lagi nggak ready. Iya, Wild Charge nggak ada hero momentumnya. Dan akhirnya langsung dibalikin begitu aja loh. Sama Blacklist, gue bisa bilang blunder, dibalas blunder, dibalas blunder lagi. Iya. Itu dia, yang akhirnya yang terakhir blunder yang kalah. Ya, mau bagaimanapun ketika sudah mulai mendekati teamfight 5 lawan 5, apalagi ini konservatif banget loh untuk kita melihat bagaimana hero dari Blacklist International. Ada Ixia, Matilda, dan bahkan ditambah dengan Akai. Ini semua kendali teamfightnya benar-benar dipegang persis sama apa yang mungkin kita ekspektasikan tadi. Apalagi kalau kita melihat dari itemnya, yang dimana Yue diberikan hero powernya juga sebagai Valentina.
Sehingga dia sangat mudah sekali untuk mengcopy IMU dan ini akan menjadi tim fight 50-50. Benar ya. Dia selalu dapat ya, mau gimana pun kondisi Aboy, tiba-tiba dapat aja NetherRealm. Tiba-tiba dapat. Ya itu dia, thanks to Rene J. Karena Rene J ini ya ngebukain jalan buat si Yue dengan Valentinanya, biar dia bisa dapetin IMU. Tiba-tiba pas di tim fight besar dia akan bermain dengan Guided Wing untuk menarik ke arah Oheb agar Ohebnya lebih bisa survive. Dan memang Matilda ini membuka banyak permainan. Ingat, gak cuma Ixia, dulu kita pernah lihat Matilda Barats loh. Itu kuat banget Matilda Barats. Tapi ya ini dia, salah satu hero yang menciptakan momentum dan mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Farm. Bahwa sekalipun mereka melepaskan Matilda, gak ada salahnya untuk mereka amankan Matilda dan Faramis. Entah kenapa tadi, aku melihat Matilda Faramis mungkin bisa menjadi opsi yang terbaik bagi Geek Farm, tapi mereka tidak memainkan hal tersebut. Dan ini juga bisa menjadi sebuah jawaban transisi dari Baloyski. Kita sudah melihat 2 game dari Geek Farm melawan Blacklist International dengan full line up mereka. Mereka tidak membawakan sama sekali hero healer. Apakah Geek Farm sudah melupakan bagaimana suksesnya mereka membawakan Flask of the Oasis ketika berada di babak playoff dari MPL Indonesia Season 12, Lim? Makanya kalau ngomongin hero support ya, Be. Kalau kondisi kayak gini sebenarnya Grok oke juga sih sebenarnya, ngomongin komposisi hero berarti ya. Cuma memang gameplaynya aja, gerakan-gerakannya itu loh yang kurang bersinergi dari teman-teman Geek Fam. Sama sih Blacklist juga. Karena kalau ngomongin soal rusuh dibalas rusuh ya Rene J ngerusuh, Baloy juga ngerusuh. Informasi dapat semua. Dari sisi gameplaynya dari mid game itu yang sedikit berbeda. Ohebnya ini loh nggak kepegang sama sekali. Itu yang jadi masalah. The carry di tangan Oheb. Ya sangat wajar gak sih Oheb jadi the carry juga dengan posisi yang seperti itu. Apalagi Rene J yang ada di sampingnya menimbulkan sebuah efek baru, combo baru juga. Pressure yang didapatkan dari satu Lord saja seperti tidak cukup bagi Geek Farm. Mereka harus mempersiapkan bagaimana mid game mereka yang lebih disiplin lagi sehingga mereka tidak miss moment. Karena miss moment inilah yang menciptakan bagaimana Blacklist dengan comeback mereka. Sejak awal kita melihat bahwa Nile tidak memiliki immortality. Atau opsi terakhirnya, ya item ketiga Nile ini yang harus immortality. Jadi ketika gameplay seperti tadi ingin dijalankan oleh Geek Farm, seenggaknya Nile itu bakal buying time sedikit dengan immortality-nya dan dia tidak langsung ditumbangkan secara instan oleh teman-teman dari Blacklist International. Karena kalau kita berbicara kalkulasi damage, Yue selalu menimbulkan damage yang cukup untuk menumbangkan permainan front to back atau bahkan flanking sekalipun. Ya mungkin di awal masih ada jawaban ya buat Oheb ya. Cuman makin akhir makin susah juga. Karena Sensui-nya gue lihat adaptif juga, Be. Dia nggak semata-mata untuk maju ke depan heavy spin tempel 1. Kadang kalau look-nya ke belakang, dia cover sama dia. Makanya kayak ada sedikit perbedaan juga. Gap-nya tuh ada di damage dealt yang di cover sama damage dari musuhnya yang kurang. Ya, akhirnya si damage selamat. Game sense-nya ya, kepekaannya dia tuh bener-bener langsung tiba-tiba nyala ketika ada lapu-lapu yang langsung jump in ke belakang. Bahkan dilepaskan Lordnya. Iya, Lordnya bahkan dilepaskan, biarkan didapatkan oleh Geek Farm, tapi dia tahu gimana caranya Oheb ini tetap selamat. Yang penting counter setup-nya. Karena Ixia mau bagaimanapun ini Ixia power banget untuk late game. Dan jaraknya juga jauh banget dengan menggunakan full barrage. Jadi itu yang membuat Sensui kayaknya rela untuk melepaskan Lord tersebut. Dan Geek Farm akan lebih sulit lagi untuk menuju ke game yang selanjutnya. Tapi aku lebih penasaran sama bagaimana nanti di game yang ketiganya. Siapa yang first pick? Karena kita udah melihat 2 game ini, Blacklist first pick. Kalau Geek Farm masih second pick, berarti Geek Farm yang ingin memberikan elemen of surprise yang masih kepada Baloyski. Cuman kalau ngomongin first pick secondnya ya, ini ada masalah di bandnya juga gak sih, Be? Kayak tadi Baxia ditutup, dibayarnya Fredrin ini jadi ngambil duluan, cuman Akai tetap lepas. Jadi kayak percuma gitu gue ngeliatnya makanya band tadi ke arah jungle. Aku ngiranya semenjak Yue mengamankan first pick ke arah dari Valentina, itu Aboy Baloy langsung mainin Matilda dan Faramis. Karena sekalipun nanti Blacklist akan membawakan satu hero, let's say seperti Fredrin dan Baxia udah di ban, masih ada Martis, masih ada Akai. Iya, itu masih dia. banyak banget opsi hero yang bahkan bisa dibawakan oleh Nile itu sendiri. Cuman mungkin karena memang dari Sensui juga power kali, Be. Karena mereka sempat juga kan beberapa kali diambil juga Fredrinnya buru-buru banget, bahkan nggak first pick sih, tapi first space gitu loh. Untuk Fredrinnya Blacklist. Tapi ya mungkin referensi dari game pertama sudah kita lihat bahwa sepertinya Fredrin dari Sensui pun bisa dijawab sebenarnya. Itu dia. Dengan agresivitas. Jadi kayaknya mungkin lebih menuju kepada puzzle-nya nih yang kurang lengkap. Karena kalau kita melihat tadi ada Matilda dan juga Faramis, mungkin itu akan melengkapi puzzle dari gameplay yang akan dijalankan sama teman-teman untuk Geek Farm terutama. Ya bahkan dengan Fredrin di tangan Nile sekalipun udah dijawab sama Blacklist International. Nah kali ini yang mungkin mereka harus perhatikan adalah dari hero yang mereka lepaskan. Kembali gimana caranya mereka
beradu di depan sana di dalam traffic. Tapi sebentar, karena ada informasi dari Filipina, karena ada interview di Filipina. Mari kita saksikan bersama-sama. Icons in Philippine MLBB scene, we have Hall of Legends inductee Dougie. Hello po, hello po, hello po, hello po. And Run and Jay's former teammate H2O. How are you guys doing? Kumusta? Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang po. Ayos means good, good, Yeah. okay. So we're holding the biggest MLBB tournament here in the Philippines, the World Championship. How do you guys feel about that? I feel so excited. Kung titingnan nyo kasi andyan yung isang player na matagal ko nang kasama. Siya naging kakampiyon ni H2O, si Renny J, and I'm rooting for them to win this tournament. Talagang tumataas balahibo ko. I mean, speechless ako. Jay, malapit na, pero malayo pa, puso lang. Yes! He's really excited. He's really excited because he's here with somebody that he's been with for a long time, and that's Run and Jay. He's getting goosebumps right now. How about Okay. you, H2? Nakaka-proud kasi tayong mga Pinoy nag-handle ng gantong event. Lalo na malakas yung MLBB sa Pinas. Tsaka shoutout nga pala sa kay Rene J. Sobrang proud ako sa'yo kasi layo na lang narating mo. Yeah, again, they're just very proud of their former teammate and also player. Boss D, gusto kitang talangin, na-bring up mo na si Rene G. Ang ganda nung Game 2, important to win. Nag-MVP pa siya. Ano pakiramdam na nandyan, di ba? Napapanood, ayan na. Soft spot, sabi nga ni Boss D sa akin kanina, soft spot daw niya talaga to. Sa akin, ibang klase. Yung combo nila ni Oheb, yung nag-second skill siya sa Matilda, tapos dagit niya si Oheb, tumayo na balahibo doon. Detalyado. Ibang klase yung mga play na ginagawa ng Blacklist ngayon. Sure ko, proud sa Yahweh. Ay, you know what, Boss D? Panoorin natin to kasi may video tayo na nakita kung paano mo supportahan si Rene J. Let's watch this. Tapos na to. Tapos na to, guys. Tapos na. Tower lock. Let's go! Jay, dalawang panalo pa, Jay. Matataas na ako, Jay. Magpa-finals ka, M5, Jay. Jay, dalawang panalo na lang, Jay. Dougie, what's going through your mind right now? You're very emotional. Tell us what you're feeling. Alam ko ito yung... Iniwan sila sa akin ng magulang nila. Nakita ko pa si Rene J. Hindi pa bago yung ilong niya nun. Okay. Pero, binigay sa akin sila na magulang nila, si H2, si Rene J, si Yahweh. Kailangan ko gawan ng pagaan yung mga time na wala kami sa MPL. Kaya yung mga bagay na pinapa-stream ko sila, kasi gusto ko yung kung ano yung nakakamit ko sa buhay na nakakamit nila. Tapos ngayon, siyempre, nung season 1, nakapag-champion, nakakamit kung awa ko play-8er. Tapos yung sa MSC. Tapos ngayon, andyan ba sila? Wish ko lang, tandaan mo, Jay, pamilya mo, kami, H2O, Yahweh, ako, Kaysen, lahat ng tao sa bootcamp, lagi na sa'yo, lagi na sa likod mo. Andiyan si Hart. Dito kami, sasapakitaan ka namin. Talagang Rene J. Crew up. Mikey, Baloy, patalo nyo na yan. Pinoy din naman kayo, di ba? Quick backstory. Dougie is sharing the story about how he recruited Run and Jay. And his parents, Run and Jay's parents, trusted Dougie, brought them to the boot camp, even with all the struggles going to MPL.
he saw Renegades' growth even before all the changes, physically and in the career. So he's just so proud of how far he's gone. Do you have a final message also to Renegade? Message ko kay Rene J, dito lang ako palagi sa'yo. Sobrang proud ko sa'yo. Alam ko deserve mo tong araw na to and deserve mo rin kung nasan ka man ngayon. Manalo matalo, dito lang ako palagi. And yun, sobrang proud ako sa'yo. And good luck sa mga laban. Well, yeah, kitang-kita. H2 just telling Rene J how proud he is of him. But I just want to ask, a former teammate, obviously a close friend, ano masasabi mo sa evolution ni Rene J on and off, of course, sa laro? Yung sobrang laki ng in-improve na Rene J ngayon kasi kampi ko na siya dati pa. So, alam ko na kung ano yung mga in-improve niya. Tsaka, nung nandito na siya sa Team Blacklist, parang sobrang laki pala ng in-improve niya kasi captain siya dito sa Blacklist eh. So, yun. He's really proud of Renegade. He's been with him for so long, so he saw and he witnessed the growth of Renegade. Even now in Blacklist International, he's grown so much. And now it's time to find out how Blacklist will do against the Geek Fam. We're heading to game number 3. Here we go. Casters, pasok. Cukup terharu sekali kita lihat dengan pertemanan yang cukup intens. Tapi ini juga membuktikan gak semua yang bermuka Rinto hatinya itu tidak Hello Kitty. Rinto tuh gimana maksudnya? Hah? Ya gimana tuh? Mukanya laki banget, serem. Kalau misalnya, kayak misalnya kalau Cornet kan ganteng gitu. Ya lu lagi pengen ngomongin diri lu sendiri kan, kayak gue tuh serem mukanya. Tapi gue tuh punya hati gitu kan. Iya, gue walaupun serem nih, lihat muka gue serem, hitam gue. Tapi gue punya hati, sama. Kenapa Rinto? Kenapa Rinto? Temen gue Rinto serem soalnya. Oh gitu. Dia bertato juga. Kalau cowok Rinda sih bener sih. Berarti besok kalau gue ditanya ya, Rinda. itu muka serem apaan be bahasa? Muka Oji gue gituin ya? Ya boleh. Oke, kalau temen, bener temennya Oji kan Rinto. Namanya Oji kan? Iya, temen lu namanya Oji kan, bukan Rinto kan? Salah kan? Temen gue namanya Rinto. Iya makanya temennya KB namanya Oji. Jadi itu dia guys. Oh tapi itu kata-kata yang ini banget, menyentuh banget loh dari Akoshidogi. Ya, dan karena ini dia bilang kan kayak, oh ini. Tuh lihat, roamer skill participation 81%, bahkan di bawah Ogun, Ogun di bawah Renegade dan Kiboy pun juga sama. Sama dengan Baloyski. Sawo apalagi. Termasuk ke hero cover juga gak sih? Kayak Renegade sama Sawo kan suka banget untuk bawain hero-hero yang lebih ke cover. Minotaur punya Flask of Disease, Area of Effect juga. Sehingga mungkin pilihan hero tersebut yang membuat mereka memiliki kill participation yang tinggi banget. Bisa. Dan kalau ngomongin Renegade juga sebenarnya memang kalau dari tadi kelihatan emang aktif juga sih Be. Jadi kayak walaupun bukan hero support gue rasa ya dari setiap point kill juga itu kayak butuh Renegade gitu loh. Dari Blacklist. Kuncinya tuh di dia memang. Tapi unik ya. Renegade yang dulu satu tim sama Akoshidogi yang dimana dia satu tim di NXP EVOS sebelum jadi Minana EVOS. Itu bener-bener ya perkembangannya dilihat langsung gitu loh. Dari yang dia XP laner, sekarang dia jadi roamer. Menandakan bahwa perubahan role pun tidak mengganggu bagaimana development dari Renegade itu sendiri. Dan cepet loh waktunya kayak biar langsung dia shine gitu kan, langsung dia bersinar. Ya. Tapi kita balik lagi nih di game yang ketiga, kondisi satu sama saat ini. Baloyski yang tadi sempat mencuri 2 kali Lord. 2 kali lah hitungannya ya. Walaupun yang kedua sebenarnya di setup oleh Geek. Tapi ya belum membuahkan hasil yang manis ternyata untuk Geek Fam. Ya kalau kita lihat juga dari hasil pertandingan di game yang kedua, Geek Fam sebenarnya melepaskan kendali early game mereka. Yang dimana mereka sudah menekan sejak early game, tapi kedisiplinan itu ternyata tiba-tiba dibalaskan dengan satu momen yang dimana celah dibuat oleh Geek Fam tersebut terlalu lebar. Sehingga Blacklist langsung mengeksekusinya dengan instant dan drafting phase. Akan kita mulai sesaat lagi. Sehingga drafting game ketiga ini sangat penting dengan apapun persiapan mereka. Pasca sudah ada 2 game yang menjadi referensi dari Coach Erpang atau bahkan Master The Basic. First pick, second pick sangat berpengaruh banget pastinya untuk mereka. Dan kalau ngomongin first pick, Blacklist yang udah 2 kali first pick, apakah sudah mulai terbaca kalinya, B? Atau jangan-jangan, nah itu dia, first pick untuk Geek Fam. Geek Fam juga nggak mau melewatkan bagaimana first pick untuk mereka dan Lilia yang terlepaskan akan langsung diamankan. Yes, kembali dengan adanya menutup hero Valentina dan bahkan dengan ada Matilda adalah sebuah tamparan dari game yang kedua. Akainya duluan ternyata bukan Baxia, bukan Fredrin. Akai yang menjadi pilihan Blacklist.
Karena sekarang mungkin mereka akan melepaskan Baxia untuk beradu retribution Kalau kembali kayak lagi. gini, kayaknya Nael nggak bakal mengamankan hero-nya duluan deh. Ya. Martis mungkin. Iya kan, kalau mau sekarang Martis. Kalau mau sekarang Martis, karena Baxia atau bahkan Friendly, masih mau Baxia ternyata. Peter berarti ya, dia pengen kuatin pattern Karena farmingnya nih. mungkin sekarang dia anggap kalau misalnya sisi seberang akan ada one-one. Oke. Dia akan main seperti tadi lagi. Bisa. Tapi kondisinya sekarang dia punya Lilia. Tidaknya di dalam neutral objective fight nanti, mereka akan punya power yang cukup besar. Tadi di game kedua, mereka benar-benar diacak-acak banget. Wow, tapi kayaknya mereka juga mau cari referensi kalau misalkan mereka melakukan ban terhadap Matilda dan juga Valentina. Karena Guinevere masih menjadi salah satu ban yang tadi diamankan oleh Geekfam di second pick mereka. Tapi untuk sekarang, karena first pick mereka ke arah Lilia, sehingga pemilihan dari gold laner udah mulai menipis, Brody mungkin bisa dibawakan oleh Oheb nanti. Karena kalau sekarang, kemungkinan besar mereka harus memperhatikan bagaimana kehadiran dari Terisla-nya juga. Dan itu dia, Rafaela yang tadi sempat kita perbincangkan. Karena kayaknya Angela nggak begitu efisien di tangan dari Rene J. Rafaela mungkin jadi opsi yang lumayan oke. Dengan team fight kembali ya, masih dengan team fight kembali. Dan mereka posisi kali ini dalam kondisi yang cukup equal untuk 3 pick dari kedua belah pihak. Boleh sedikit kilas balik nggak sih ke MPLI? Geekfam pernah berhadapan sama metanya sendiri ketika berhadapan sama Homeboys. Yes. Dan di sana mereka kesulitan untuk berhadapan dengan meta mereka sendiri. Tapi sekarang 3 pick yang diamankan Blacklist, itu kayak 3 pick power yang sering dibawakan Nael, Baloyski, dan Aboy. Iya. First pick Faramis biasanya malah kan kalau di Geekfam. Tapi balik lagi si Rafaela di pick ketiga. Ini memang udah mulai terbaca sih mungkin dari gameplaynya tadi. Geekfam ketika kena kiting itu langsung acak-acakan, Be. Langsung kesirep. Iya, kayak Bahasa kelihatan mak gue tuh kesirep langsung mereka. Luke lompat nih setelah dia Brave tadi, terus kayak udah mulai cutting, udah hancur semuanya. Langsung dibalikin langsung sama Blacklist. Dan itu yang mungkin yang dicari lagi nih di game yang ketiga. Ya mungkin kalau mereka cari untuk game ketiga, Kiting kali ini memang akan cukup masif juga. Karena mereka punya healing, apalagi mereka punya support, cuma mungkin tidak akan selama tadi. Tidak akan selama tadi untuk bermain Kitingnya, atau tidak se-ekstrim tadi manuvernya. Tapi kalau lihat Rafanya ini cuma buat ngelawan Lilia banget nih. Iya, karena kan nanti slow evac. Ditambah dengan lampu-lampu yang di-ban, targeting ke arah Luke juga. Dihabisin hero Luke-nya, tapi kalau kita berkaca dari slow evac, sebenarnya slow evac pun kalau slow evac-nya pelan-pelan ya, chain slow evac itu nggak masalah sebenarnya. Kalau seandainya kita ambil gambaran Luke bener-bener ambil Gluck di sini, jadi ada 2 hero slow evac, ini bisa saling ganti-gantian nih untuk memberikan slow evac tersebut sehingga Rafaelanya nggak bakal efisien. Oke, ini bisa saja menuju ke arah Terisla. Dan bahkan ini akan membuat tim Blacklist International akan sangat maksimal kalau misalnya dia pakai Terisla. Terlalu banyak sisi. Dan ternyata menutup ke arah Pakito. Dipancing sih kayaknya. Sengaja kayak Teris lagi pakai gitu kan. Kayak udah siap nih lawannya. Apakah ke arah Yuzong ini bakal lebih efektif, Be? Atau jangan-jangan mereka bener-bener amanin hero untuk Edwardnya last pick. Biar nanti tiba-tiba ada elemen of surprise. Edwardnya bawa Benedetta ternyata buat di lane jauh. Laningnya kacau sih itu kalau bawa lumayan, Bennett. Iya, karena ya lawannya match-up-nya Cloud gitu loh. Jadi ternyata masih dengan hero team fight. Ini yang sedikit aku pertanyakan juga nih. Edward yang dulu kita kenal dengan hero-hero lane jauh, sekarang lebih berfokus sama hero-hero team fight besarnya. Khalid diamankan. Merupakan deny pick juga untuk Luke. Oke, Khalid. Menarik sih Khalid. Kemarin Luke sempat ada momen ya dengan split push Khalidnya. Ya. Itu yang bisa memenangkan satu game ketika dia di upper bracket. Namun ya, dengan Khalid yang di deny pick nih match up-nya. Lu, maybe? Dulu, Teris sih mendingan team fight aja sekalian ya. Atau Arlot. Arlot juga masih open di sini. Kalau ngomongin dari pick terakhir yang belum terlihat dari sisi Blacklist, ini kayaknya jawaban terhadap Teris oke sih. Minotaur Arlot, combo sisi yang tentunya sangat kuat sekali. Tapi ingat Oheb masih punya satu hero yang early game banget dan kuat banget. Salah satunya adalah Harit. Harit bisa dibawakan di sini. Harit Purify. Lumayan bisa mengganggu untuk Lilia atau bahkan Cloud-nya itu sendiri. Karena nggak ada stopper yang pasti untuk Harit, apalagi dengan adanya pasif terbaru dari Harit yang nantinya akan memiliki Spellven sendiri tentunya. Dia bakal lebih susah lagi untuk di take down. Tapi kalau mau physical damage, 1-1 masih ada juga sebenarnya.
Walaupun kalau ngomongin one-one ya kejadiannya Sulit bakal juga. kayak tadi. Iya, ini sulit banget gak sih one-one-nya? Ya, Brody paling aman sih. Bisa dikait sama Lilia, bisa dikait sama Mino kalau dia one-one. Cuman ya Brody paling safe, gue setuju. Brody atau kalau mau sekalian di retail. Kari ternyata. Wow. Dia ingin menumbangkan Baxianya di late game dengan menggunakan Golden Staff. Dia mau numbangin Baloyski sebelum dia beranjak mendekatinya. Iya, Minion Fury yang bisa di-cancel juga tentunya dalam keadaan all in damage-nya kalau cukup ya. Kalau nggak cukup itu dibalikinnya bakal instan banget karena kita tahu sendiri Minotaur punya motivation roar ketika dalam keadaan dia rage itu bakal melakukan heal up dalam waktu 2 detik. Semua damage yang masuk pun akan di-convert menjadi heal. Dan dia kan ngarepin dari Akai berarti kan. Akai heavy spin nempel 1. Dan kalau memang dia mau ngambil 1 itu ke arah Baloy, coba dipikir 2 kali deh. Karena Talk Boots bisa sempat untuk balikin Minion Fury dan itu immune. Malah di counter setup. Tough Boots bakal jadi jawaban banget juga untuk Baxia dari Nile. Karena kita tahu ini headbutt-nya yang paling nyebelin buat Baxia. Dan sekali Baxia ke-lock, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa mengandalkan bagaimana shield yang dia miliki. Visions paling mau nggak mau. Satu sama. Sekarang poin yang dimiliki dari kedua belah pihak. Dan ingat, kali ini mereka akan berada di posisi yang cukup mulai menegangkan. Udah melewati 2 game, tandanya tersisa beberapa game saja untuk membawa ke game selanjutnya. Tapi gue percaya sih dengan Baxianya Nile, dia punya pattern yang sangat-sangat cepat loh. Emang sih bukan yang kalau ngomongin cepat dari jungle level 15-nya cepat ya. Kalau jungle tank enggak sih. Kayak dia udah level 12 secara pas dan objektifnya nggak ada yang miss. Menurut gue itu udah pattern yang bagus banget. Iya, yang penting adalah bagaimana early objektif yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm. Terutama kalau kita melihat lagi dan lagi untuk XP lanernya Luke versus Edward. Kayaknya nggak bakal ada solo kill untuk XP laner sekarang. Karena hero-nya tidak begitu memungkinkan kecuali kalau Edwardnya malah yang lebih galak permainannya di early game. Melihat dia juga membawakan 1 emblem Master Assassin yang sekarang udah 7% teman-teman. Udah bukan 4% atau 5% lagi. Gue masih belum berani loh Bayman Khaled pakai emblem Assassin dasarnya. Wah ini sih berani banget loh berarti dari Edward. Ketika dia ingin 1v1 menangin match up melawan Luke karena udah 2 game, 2 kali dia kalah loh di laning. Iya, Arma lapu-lapu lagi. Lapu-lapu. Yang laningnya gitulah level 4 baru bisa perang. Tapi balik lagi nih dengan sama-sama level 4 dari kedua jungle-nya. Kontes dari objektifnya. Selama Mino 4, harusnya masih bisa dikontes nanti dari Turtle. Oke, tapi lihat di arah top lane, Marky lebih memilih untuk mengamankan terlebih dahulu ke arah gerobaknya. Karena dalam kondisi yang tidak cukup baik-baik saja, kali ini Karinya punya power di early juga untuk 1 lawan 1. Dan sedangkan Marky sampai langsung ke Warrior Boots langsung tanpa ada hambatan sama sekali. Respect juga. Udah kayak Rayman loh, dia diem doang di depan situ. Gak ngapa-ngapain. Tapi Nile pun hadir, akhirnya Turtle bakal dikontes ya harusnya oleh mereka berdua. Oke, di kontes dan juga kalau ngelihat dari posisi dari Baloyski coba untuk dapetin level 4 terlebih dahulu. Gantian freeze lane-nya di tangan dari Luke. Karena mereka ingin para pasukan dari Blacklist International akan maju terlebih dahulu ke depan sana. Sensui kayaknya agak cukup kaget ketika melihat Aboy udah standby di arah bottom lane. Tujuh kali Edward hanya punya quick stun guard dan hampir saja terkena first blood. Sensui berhasil menyelamatkan posisi dari Edward dengan adanya heavy spin yang nampaknya ini menjadi sebuah jawaban untuk Nile masuk ke dalam. Masih ada Nether Realm di tangan dari Yue dan Sensui kali ini masih bisa diselamatkan di posisi yang tepat. Final Slash di saat yang tepat membuat para pasukan dari Blacklist International mereka masih selamat. Lihat. Akhirnya mereka terdorong dan melakukan objektivitas terlebih dahulu. Look, udah nggak ada lagi Final Slash. Tapi Purify Gaming berhasil di-combo dengan adanya Baloyski. Minion Fury kali ini dan langsung diloncatin oleh seorang Baloyski membuat Sensui terzoning out. Dan bahkan Nile menunggu momentum untuk Sensui masuk ke dalam sana. Wah ini bisa dipanis loh, levelnya menang. Ini bisa dipanis dan ini dia. Walaupun Retribution yang berhasil didapatkan, dibalikan kembali kanan karena Edward telah datang. Miscalculate ini dimiliki dari tim Geek Farm. Ya, Retribution dari Nile yang masih cooldown karena tadi Turtle-nya di-secure dengan Retribution dan lumayan memaksa memang. Tapi sayangnya kalkulasinya tadi sedikit kurang matang sehingga malah jadi rugi gak sih, We? Iya, ini rugi banget dari Nile-nya juga yang dimana dia harus mengulang momentum lagi untuk cycle. Tapi untuk sekarang kalau kita melihat dari Blacklist International yang setidaknya mereka mendinai dengan point kill. Aku tidak merasa ini bakal jadi keuntungan snowballing yang besar karena Baloyski-nya masih pegang kendali untuk teamfight besar kali ini. Hanya saja jangan mengulangi momentum yang seperti tadi karena efek blundernya akan sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melihat dari Marky yang sekarang tanpa dia penjagaan, Marky tidak memiliki Purify. Sehingga ketika dia tidak menggunakan Purify, tidak menggunakan Tough Boots juga, escape skills-nya minim. Yue, oke Yue one last hit masih bisa selamat di depan sana.
Bahkan dia pintar dia larinya ke arah Oheb supaya team fight yang udah tidak diunggulkan oleh Blacklist kali ini bisa di cover oleh Oheb. Tapi di balik itu, di arah bottom lane, ternyata dengan Khalid yang full damage kemungkinan besar nantinya, masih coba untuk melakukan one by one situation dengan Luke. Masalahnya Master Assassin gak menang. Ini bahaya gak sih nanti Makanya. untuk kedepannya? Karena niat untuk membawa Master Assassin itu untuk memenangkan laning phase kan. Tapi kalau ketika kita melihat Luke-nya yang malah menangin laning phase, ini pertanda yang cukup buruk bagi Edward. Pemilihannya kayaknya kurang efisien. Makanya kan fighter kayak ada spell farm jadi bisa sama-sama sustain sama concussive blast juga itu udah enak banget. Tapi emang kuat juga sih Steel Leg Plate Warrior Boots be. Iya mau gimana lagi kan, ketahan juga damage-nya. Clear minion menjadi sebuah jawaban di arah mid lane karena mereka akan berebut di arah turtle. Cuma posisinya Marky kali ini sedang tidak baik-baik saja. Kemungkinan besar dia harus melakukan clear di arah bottom lane bersama dengan ke arah Oheb. Switch telah dilakukan dan Luke di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari Edward yang mau coba masuk ke dalam permainan dari tim Kifam. One by one situation kembali coba dimanfaatkan Luke karena dia sadar dia menang kali ini. Makanya dan oke, ke arah top lane Nile. Oh Nile terperangkap tapi Raging Sandstorm berhasil menyelamatkan Edward. Nile kali ini dikolongin begitu saja. Membuat para pasukan dari Blacklist International, mereka tidak berhasil dicuri. 1 poin. Oke, 1v2 situation di area bottom lane cukup sulit kayaknya untuk Marky ketika kita melihat bagaimana dia yang sekarang jadi weak lane. Tapi nggak masalah harusnya, karena lagi dan lagi kita melihat bagaimana early rotation yang dimenangkan oleh Geekfarm dengan pertukaran objektif Sensui. Di mana Retribution-nya selalu diunggulkan kali ini sepertinya harus bisa dibilang lebih sabar lagi karena lawannya Nile bro. Ini Nile juga Retribution-nya nggak main. Oh Baloski! Storm-nya berhasil mendapatkan 3 tapi Flicker langsung direspon begitu saja. Marky yang mau masuk lebih dalam terlebih dahulu. Tapi Lock! Final Slash-nya on point membuat para pasukan Blacklist International mereka para Poranda Edward. Terperangkap di depan sana, belum bisa di take down. Heavy spin for defensive membuat Sensui tetap kehilangan 4 kawanannya. Menyelamatkan sedikit dari Blacklist International atas mid turretnya tapi tidak bisa menyelamatkan kawan-kawanannya. Wow, Geekfam kembali mengamuk kali ini early game yang begitu manis bagi mereka. Ganti-gantian agro turretnya itu loh, Be. Dan lihat look-nya tuh tungguin dulu karena itu dalam keadaan freeze. Iya. Dari Netherrealm dia sabar dan itu cantik banget Ini dari Geekfarm. Bukan Despair Storm, tapi ini di Spear Storm. Lihat, ketika Despair Storm-nya masuk, belum hilang semua Profesor. Dan 4 final slash. Semuanya kegeser sama Luke. Displace yang dipaksa dilakukan oleh teman-teman dari Geekfarm dan agro turret ini loh. Ini mid lane loh soalnya. Iya Ini bakal penting banget dan team fight-nya sekarang one-sided milik Geekfarm. Oke, tapi dia memilih ke arah Shalbar. Renejai mempertahankan dirinya dari seorang Aboy. Holy Healing-nya masih mencoba menyelamatkan 1 nyawa terakhir dari Blacklist. Karena kalau tadi Holy Healing-nya masih cooldown, mungkin saja Renejai akan terkubur depan sana. 2 item, Marky. DHS Golden Staff. Ya memang sih kalau Golden selama nggak tumbang, itu udah akan kaya dengan sendirinya nanti. Itu akan kerasa juga dari itemnya. Dan Turtle ditukar Tart sepertinya. Apalagi kalau kita lihat di area mid lane. Kesulitan juga buat Sensui untuk mendekati ke area Turtle. Apalagi setelah melihat Aboy yang sudah selesai dengan item-itemnya. Dan Blade Armor di tangan dari Nile. Ini bisa menjadi jawaban juga ketika nanti dia akan engage ke arah Oheb. Oke, Baloski mencoba agro. Tapi Raging Sandstorm Netherrealm terlalu terburu-buru. Akhirnya kali ini trigger disiplinnya berhasil dipancing oleh Baloski. Dengan darahnya, dia berhasil memancing trigger disiplin dari sosok seorang Yue. Nice bait pastinya. Tidak ada Netherrealm lagi. Midnya mungkin bisa dipaksa sedikit demi sedikit. Karena far lane ada Cloud nih yang selalu bisa handle. Ya, dan masalah utamanya juga kalau kita lihat dari Sensui, dia kan udah punya Steel Leg Plates nih. Tapi item pertamanya adalah Radiant Armor. Dia lebih concern terhadap Aboy dengan slow effect DPS-nya. Tapi melupakan mungkin dengan Marky yang kali ini masih memegang bagaimana 1v1 dia melawan Edward yang dia udah tahu nih, Edwardnya nggak menangin lane. Jadi nggak akan ada masalah kalau seandainya dia yang pegangin lane jauhnya. Selagi ada satu space yang bisa dia ciptakan untuk farming, harusnya ini bakal menjadi satu tempat untuk Geekfarm leading the gold sebelum nantinya Oheb akan lebih menggila. Apalagi udah punya Golden Staff by the way. Jangan sampai mereka terpancing. Walaupun mereka udah punya Golden Staff, jangan sampai mereka terpancing kali ini posisinya dari Blacklist. Dan untungnya, Luke tahu akan hal itu. Dikeluarin dari kandangnya, Lim. Iya. Walaupun retreat tetap dipakai. Karena kondisinya memang next objektifnya juga masih lumayan lama kok. Masih 40 detikan. Dan ya balik lagi solusi dengan invasi jungle yang dilakukan oleh Geekfarm. Ini susah banget, Blacklist gak nemu nih. Sejak Edwardnya belum bisa ngasih impact yang dahsyat, ya udah Geekfarm akan selalu pegang tempo. Wah, Squidward udah dari tangan Aboy loh. Iya, ini akan menjadi salah satu solusi juga agar nantinya Holy Healing-nya tidak begitu efisien ketika terus-terusan diberikan ledakan dari pasukan Angry Gloom. Oke, sakit memang damage-nya. Tapi masih ada Plexus di depan sana. Bahkan Edward lihat yang dia dibalikin kembali keadaannya. Retribution menuju ke seorang Yue.
dan Raging Sandstorm sebuah jawaban untuk menyelamatkan dirinya. Dibandingkan dia harus hilang ketika netral objektif akan muncul. Space juga nggak sih buat Marky di top lane? Setelah Aboy dan Nail yang bekerja sama, hanya dengan pemecahan Retribution saja memberikan slow effect tambahan dan memicu Edward dengan ultimate Raging Sandstorm-nya. Karena itu juga lumayan berbahaya loh ketika nanti akan ada teamfight besar. Makin damage terjadi, Sensui harus mundur ke arah belakang dan dia mempertahankan posisinya dengan heavy spin, tapi dia udah nggak ada lagi posisi dari darah yang full. Dan kalau kita lihat di kilas balik dari Blacklist International, mereka masih mau memaksa teamfight karena OHEP standby. Mencoba untuk memakan Paloyski. Aboy di depan sana, ada Paloyski! Minam Fury masih mendapatkan double stun. Masih benar berhenti dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka memaksa teamfight satu korban jiwa. Edward berhasil tergocek, dikolongin oleh Aboy. Dan Edward kali ini gagal untuk selamat. Karena Finest Lens berhasil dan blast Edward from Marquez. Kali ini berhasil menyelamatkan dirinya mundur ke belakang. Dan para pasukan dari Blacklist International mereka juga nggak dapetin posisi Marky. Kan motivation roar membuat Marky selamat. Nyaris banget dan sekarang para pembalap mulai dikuasai oleh Geek Fam Blacklist. Semakin kebingungan The Finest Lens menunjukkan OHEP one last match. Flicker with vengeance, menusuk, menancap, menghujam jantung OHEP. Gold lane sih, jadi makanya pede banget Flicker ke depan. Yes. Jadi pertukaran yang cukup oke untuk kali ini. Ya, tapi kali ini dengan winning condition didapatkan oleh Geek Fam, mereka coba lagi dan lagi ingin mendapatkan base turret. Tapi ingat harus pelan-pelan karena masih ada Faramis dari UA dan itu akan menjadi malapetaka ketika timingnya tepat. Dan ingat ini adalah Kari, jadi untuk urusan Lord harusnya cepat banget sih buat OHEP-nya itu sendiri. Apalagi dia udah selesai dengan Golden Staff. OHEP di depan sana langsung standby. Dia udah langsung membantu para pasukan dari tim Blacklist International untuk melakukan clear terhadap Lord. Tapi Sensui sedikit demi sedikit di-poking. Yue mencoba untuk menarik siapapun yang ada di depan sana. Tapi nampaknya Nail menabrak begitu saja. Sensui, habis benta masih tercancel begitu saja. Membuat Nail tumbang. Pertukaran antar para jungler. Tapi OHEP masuk lebih dalam lagi. Dan ingat OHEP kemudian flicker untuk kali ini. Marky mencari momentum. Blasting duet menuju ke Edward. Tapi nampaknya tidak berimpact cukup tinggi. Karena Raging Sandstorm belum bisa dihentikan. Wah, ini satu persatu lagi nih, kembali maju dengan satu persatu. Dan so far, Blacklist International masih bisa ngedefense tanpa kehilangan base turret sama sekali. Iya, mereka malah mendapatkan 2 poin kill dan ini menjadi poin positif bagi Blacklist. Namun, Geek Fam makin lebih leading juga dengan Win of Nature dari Marky. Gak bakal bisa di solo kill juga ketika nanti dia 1v1 melawan Edward di lane jauh. Tapi kalau kita lihat juga sedikit bagaimana pemilihan dari Black Eye Shield. Sepertinya Nail ingin memberikan attack speed slow reduction di sana. Agar nantinya serangan dari OHEP tidak begitu maksimal dengan menggunakan Dominance Ice. Jadi bukan stacking up dari life bane yang dicari. Tapi attack speed reduction-nya yang akan ditimbulkan menuju ke arah Kari. Emang serba salah sih kalau lawan Kari. Walaupun jungle memang gak enak pakai Domi. Itu gua bisa akuin jungle tank kurang enak main Domi. Iya, gak ada penambah darah. Iya, kurang banget defense-nya kayak gak terlalu keras juga. Ya, tapi karena dibutuhkan, ya ini dia kebutuhan tim. Yang lebih penting daripada sekedar template item untuk dari para jungler tank. Dan ingat Edward belum terdeteksi posisinya. Dan bahkan di depan sana Nail menggunakan Retribution dan gagal untuk mendapatkan Orange Buff. Dapat vision juga sih tadi. Dan tempo kembali diturunkan walaupun gold masih dipegang oleh Geek Fam. Next Lord ada di bagian bawah. Luke yang bisa pegang far lane-nya, harusnya Geek yang bisa pegang kendali lagi di next Lord-nya. Ini masalah team fight-nya sebenarnya tinggal gimana cara dari Geek Fam melakukan eksekusi all-in terhadap Lord-nya. Dengan wave minion yang mereka jalankan, apalagi Edward-nya show up di top lane. All-in mungkin adalah kunci yang penting di sini nih. Apalagi momentumnya Blacklist belum team fight berlima. Oke, Blacklist International kali ini mencoba untuk menabrak perimeter yang dimiliki oleh seorang Aboy dan juga Paloyski. Mencoba untuk melangkahi batas dari Blacklist International. Mereka membuat Sensui menjadi bait di depan sana. Karena belum ada posisi yang terlihat. Yue juga udah standby on position. Dan Flicker pun juga available untuk kali ini. Cuma yang harus mereka perhatikan adalah satu. Di mana Luke sudah datang menuju ke arah bottom lane. Membuat Blacklist International mereka sadarkan hal tersebut. Dan akhirnya mulai mengurangi teritorial yang udah nggak boleh dilewatin oleh mereka. Cuman solusi poke damage-nya masih ada Rene J nih yang selalu bisa balikin The Final Slash. Bahkan dikeluarkan oleh seorang Sensui.
Tapi following up damage yang dibuat, tapi Baloyski stand by persesat. Torment stun telah dikeluarkan. Menuju ke backline damage dari seorang Edward masih bisa diselamatkan. Tapi Baloyski ter-take down. Nile masih coba untuk menahan. Lord di depan sana seorang Ferry. Apoy stand by position. Membuat para pasukan dari Blacklist International berhasil mengamankan Lord mereka. Team fight yang sangat manis tadi dipancing oleh tim Blacklist International. Sedikit demi sedikit Gold mulai ketarik lagi sama Blacklist dan dengan Lord yang kali ini bisa disecure, Blacklist pegang sedikit keunggulan. Itu dia kunci jawaban dari Blacklist dengan membawakan Faramis Netherrealm yang menahan walaupun itu ada 5 atau 4 sekalipun orang yang terkena dengan ultimate dari Minon Fury. Baloyski tetap menjadi korban pertamanya. Dan kita udah lihat bagaimana ledakan damage dari Oheb setinggi itu untuk ke front line. Sehingga mungkin Geek Farm harus lebih berhati-hati ketika ingin all in ke arah Oheb. Kayaknya all innya nggak boleh setengah-setengah, harus 5-5-nya jump in ke arah dari Oheb. Tapi deny team fight dari Edward yang tadi memenangkan Blacklist. Deny-nya bagus banget, yang bikin dari tim Geek Farm gak bisa nge-following up para pasukan dari tim Geek Farm. Dan akhirnya Baloyski harus menjadi korban. Bahkan dia udah mengeluarkan flicker, walaupun 4-man stun telah dikeluarkan di depan sana. 4-man stun yang dibalaskan dengan Holy Healing. Dibalaskan juga dengan Netherrealm. Membuat teman-teman dari Blacklist kali ini mendapatkan Lord dan bahkan mendorong karya bottom lane-nya. Oke, di depan sana para pasukan dari tim Blacklist International, mereka mencoba untuk semaksimal mungkin mendapatkan best turret dari Geek Farm. Tapi karena dengan keunggulan gold yang melimpah dari Geek Farm, akhirnya mereka harus sadar kalau inner turret 2 biji aja itu udah paling maksimal yang mereka bisa dapatkan. Makanya nih, tapi yang gak buru-buru juga berarti hal positif juga loh. Goldnya yang tadi diunggulin sampai 6.000 lebih bahkan, sekarang ditarik dan hampir dimenangin sama Blacklist. Artinya next fight-nya ini udah setara. Kedua tim ini punya item dan level yang sama-sama kuat. Bedanya adalah counter setup-nya dari Blacklist ini lebih enak, Be. Iya, mereka bawa Rafaela dan juga mereka bawa Faramis. Jadi untuk tim fight jangka panjangnya mereka punya banyak banget solusi. Entah itu untuk Final Slash, entah itu untuk mungkin Minon Fury juga. Dan bahkan sekedar untuk Blazing Duet. Apalagi untuk sekarang walaupun markinya 6 item. Tapi Marki juga harus lebih berhati-hati karena sepertinya Oheb sudah mempersiapkan senjata yang lebih tajam menuju ke arah Malefic Roar sepertinya. Atau sekalipun si Halberd itu adalah jawaban untuk Baloyski dengan Flask of the Aces yang sudah di tangannya. Si Halberd. Itu sih dia mau, gak usah si Halberd aja semua, dia langsung jadi DJ Oheb. DJ Oheb. Kalau udah speedy light, cikiciu. Cuman ya tadi balik lagi bisa di counter sama Mino kan dengan motivation roar-nya di mode yang lagi Minion Fury. Tapi gue rasa ya di Lord sebelumnya memang kayaknya Balo ini tugasnya untuk ngebait aja sih. Ngebuka Netherrealm, ngebuka Heavy Spin. Itu memang tujuannya kayaknya. Karena kalau nggak mungkin dia buka duluan kan. Masalahnya tapi dia tidak bisa survive terlalu lama. Kecuali kalau seandainya Baloyski masih bisa survive setidaknya 3-5 detik setelah dia take down tadi pertama kali. Mungkin akan ada skenario teamfight yang berbeda. Karena target dari Blacklist-nya juga udah pasti bakal sedikit bingung. Entah mereka akan menuju ke arah dari Nile atau bahkan mungkin Baloyski. Buset. BOD nih di tangan dari Edward. Jadi backline-nya bisa instan ya. Hati-hati itu untuk para pasukan dari Geek Farm. Karena mereka akan bertempur di arah Lord yang berikutnya. Lord yang ketiga kali ini para pasukan dari Blacklist dalam kondisi yang tidak under gold. Jangan lupakan itu. Dia 5-man stick terus loh. Dia nggak pernah misah sama sekali kecuali ya dari XP lane-nya paling. Jadi nggak ada celah juga buat Geek Farm nge-pick off siapapun. Dan ya battle di Lord Pit satu hal yang pasti Geek Farm. Mereka harus punya strategi yang lebih matang daripada sebelumnya. Karena yang sebelumnya nggak worth it. Oke, Renegade mungkin akan coba dipaksa di depan sana. Hampir saja melewati bus yang cukup berbahaya. Membuat para pasukan dari Blacklist International mereka standby on position. Ingat, under gold mereka berani. Apalagi dalam kondisi gold yang sama dan Aboy menjadi pilihan utama. Dengan ada posisi yang dipaksa menuju ke Luka. Final Slash-nya Luka harus disiapkan untuk menuju ke arah Netherrealm. Tapi kali ini lihat di depan sana. Berhasil mendapatkan double stun. Follow-nya tidak berhasil. Edward dengan flicker berhasil memporak-porandakan backline dari Geek Farm. Mereka kehilangan Baloyski bersama dengan Aboy dan 3 orang hilang. Ini bencana. Blacklist International berhasil mendapatkan Lord 4 hilang tersisa Marki seorang diri. One last man standing. Wow, Geek Farm kehilangan kendali kali ini dan langsung mungkin strategi straight push yang bisa dijalankan oleh Blacklist bisa direalisasikan dengan baik. Lihat di arah bottom lane, best turret ini menjadi sebuah jawaban utama dari Oheb. Menahan damage semua yang diberikan oleh seorang Marki. Dan bahkan fokus ke arah pace-nya. Blacklist International berhasil mendapatkan game yang kedua. Membuat Geek Farm kali ini bergetar. Wow, membalikan keadaan sekarang Blacklist. Dengan keunggulan 2 poin mereka tampil begitu brilian counter setup yang belum bisa diselesaikan oleh teman-teman dari Geek Farm ini yang harus cepat-cepat dibenerin.
Yes, dan kalau bisa kita lihat di mana posisi yang diberikan oleh para pasukan dari Blacklist, Edward kali ini kembali dengan permainan flankingnya Profesor KB. Lagi dan lagi, early game unggul tapi late gamenya selalu menjadi malapetaka. Keuntungan yang mereka dapatkan selalu di early game dari Geek Farm seolah langsung diberi terbalaskan dengan instan. Dan bahkan membuat kali ini Blacklist International ada dalam match point dan ini berbahaya. Ini berbahaya banget karena masih belum ada solusinya. Match point. Untuk bagaimana ketika sudah mulai beranjak dari Lord pertama menuju ke Lord yang kedua. Dengan keuntungan apapun yang didapatkan sama Geek Farm selalu kehilangan momentumnya di Lord yang kedua. Makanya, ini ban AK nggak sih B sekalian B? Ini kayaknya AK-nya sumber masalah nih. Ya aku sih lebih penasaran kenapa tadi tidak langsung menuju ke arah Martis yang sempat kita perbincangkan. Iya kan? Karena lagi-lagi untuk eksekusi setidaknya ada Martis juga. Jadi nggak cuma Marky yang carry the game, tapi Nile-nya juga bisa menimbulkan damage yang cukup. Early lagi. Snowball, early mid masih bisa pegang. Bayangin kalau tadi early-nya juga mungkin bisa dipegang lagi sama seperti Arlott-nya dengan Final Slash yang bisa connecting juga dengan Martis. Karena dua-duanya menimbulkan efek sisi. Gue ngeliat sempat tadi berapa kali Luke ini membuang Final Slash-nya ketika belum ada Netherrealm. Itu adalah sebuah genderang perang untuk Yue. Gak ada Final Slash, kita nggak bisa ditutup dan kita walaupun stick together berlima nempel is okay, no problem. Iya kan? Mungkin karena memang tadi Baloi belum berhasil untuk ke Netherrealm kan. Jadi mau nggak mau dikasih Final Slash juga. Tapi itu dia yang terjadi dari game yang ketiga 2-1 sekarang Blacklist Match yang point. lagi unggul. Dan untuk MVP kita jatuh kepada siapa? Masih sama nggak sih Rene J? Oh, Sensui. Sensui. Harusnya Sensui. Ternyata menuju ke arah Sensui dengan menggunakan Akai-nya karena kendali atas team fight yang dua kali dipegang dari Lord-nya, Lord kedua dan Lord yang ketiga. Lord yang sudah enhance tentunya menambah lagi power spike bagi Sensui dengan Retribution-nya. Dan sekali lagi, Nile seolah harus bertekuk lutut di depan Sensui ketika beradu Retribution. Battle of Retribution yang sangat menarik sekali di area Lord. Dan ini dia missing puzzle-nya yang masih belum ketemu nih. Oke, kita berbicara 10 menit pertama. Geek 2 game unggul loh. Tapi entah kenapa menuju ke game 12 menit. Menuju ke game 15 menit. Lagi dan lagi Geek Farm harus melepaskan bagaimana kendali team fight yang sudah mereka unggulkan. Pick off yang sudah dari awal mereka jalankan dilepaskan begitu saja. Dan membuat ini game dari Blacklist lebih berjalan ketika melakukan grouping team fight. Iya kan? Item pertama Radian loh tadi dari Akai. Ya kayak seolah Geek Farm ini mau melakukan team fight 5 lawan 5. Mau adu otot sama Blacklist. Padahal hero-nya tidak memadai untuk adu otot sebenarnya Lim. Iya kan, tadi kayaknya kalau ngomongin strategi ya 3-2 juga bakal lebih bagus kayaknya kasusnya B. Nih ya. Bawa Cloud bareng sama satu stun gitu, Nile, Baloi lah paling enggak yang bisa ngambil landing jauhnya. Tapi ini ya untuk highlightnya yang kelihatan banget memang ya, awalnya dominasi banget loh ini. Dominasi banget. Final Slash kemenangan yang ada di early game ternyata tidak menimbulkan hasil yang cukup positif ketika kita berbicara bagaimana mid game. Dan bahkan ketika kita melihat adanya gerakan dari Edward yang selalu tertangkap, itu sebenarnya udah jadi celah nggak sih dari early game yang kita bilang pick off-nya tuh jalan gitu loh. Tapi ternyata ketika Edward-nya dibiarkan bebas, Edward-nya sempat untuk menciptakan momentum, menzoning out lini belakang Aboy bahkan termasuk dengan Marky. Apalagi mungkin Aboy kali ya yang terkejut dengan damage dari skimiternya Khalid. Yang dimana ketika langsung jump in ke belakang, jangankan untuk Black Shoes, dia untuk flicker pun kayaknya nggak sempat tadi barusan. Dan membuat hal tersebut jadi hal yang cukup negatif bagi teman-teman dari Geek Farm ketika berada di tim fight besar. Lord yang kedua diambil, Lord yang ketiga juga gagal untuk dieksekusi oleh Nile. Yang dimana Nile-nya mencoba untuk berputar, memicu Sensui dengan menggunakan heavy spin. Tapi ternyata Retribution-nya masih terlalu cepat dan masih kalah timing oleh Sensui. Pinternya Lord Dance Blacklist adalah mereka tidak mukulin Lord-nya. Mereka incar hero-nya sehingga itu yang lagi-lagi menjadi kunci jawaban bagi Blacklist International. Mereka nggak pernah menutup Lord-nya dengan instan, mereka tutup hero-nya dulu. Mereka lalu bermain dengan counter setup. Yes, gimana selalu kita kumandangkan dari mulai MPL kalau nggak bisa adu retri, ganyang orangnya. Ganyang orangnya. Paling nggak pertukaran lah gitu. Pertukaran, Mereka ada dapat kill. Lord, tuker 2, tuker 3. Tapi yang aku cukup terkejut kan Minoan Fury pertama loh, di Lord yang kedua. Itu jump in-nya terlalu ekstrim. Walaupun kena 4 orang kayak Ranger Mas bilang. Tapi Minoan Fury-nya ini jadi wasted sama flicker nggak sih? Sehingga membuat Baloski nggak punya escape skills lagi. 17 menit game. Kita belum sampai Lord Evolve. Tapi kalau kita melihat dari segi pemilihan emblem juga, ini lagi dan lagi Wilderness Blessing yang dibawakan sama Blacklist. Minimal 2, maksimal 4. Karena mereka selalu ingin Lord Dance-nya itu benar-benar jadi keuntungan lagi dengan menggunakan Wilderness Blessing. Termasuk juga dengan Rafaela Holy Healing yang membuat dia anti-slow. Dan seolah membuat Aboy jadi percuma di game kali ini ketika membawakan
Lilia. Wow, ini bahaya juga sih. Dengan Radiant First Item udah kelihatan ya. Memang dari Sensu ini juga mau nahan damage Lilia ketika adu poke-nya. Dan ada Rafaela ini loh. Makanya kayak counter setup dari Blacklist terlalu sempurna menurut gua. Ada Khalid juga yang bisa ngeflank di bagian belakang. Dan lihat dari item-itemnya ini udah terstruktur, Be. Iya, ini udah item yang bener-bener untuk team fight banget sih. Apalagi kalau kita lihat dari pemilihan item pertamanya Yue aja, dia Necklace of Durance. Dia mau menjawab heal up dari Motivation Roar. Sehingga Flask of Theosis juga nggak begitu efisien, heal dari Nile juga ke deny. Ini kayak terlalu banyak jawaban atas heal-heal yang diamankan oleh Geek Farm sih harusnya. Oke, dan bahkan kalau ngomongin soal front line ya, teman-teman dari Geek Fam juga mengandalkan Nile sama mengandalkan Luke nggak cukup. Baloy-nya memang bikin item defense, cuman ya Baloy kan momentum, sekali yang maju kayak tadi Minion Fury udah beres, nggak kuat nahan juga. Dan ini yang aku sempat mention juga nih Lim. Aku sempat lihat ya perubahan knockout stage dari AP Brand sama Blacklist International. Kalau kita lihat dari grafik, Blacklist tuh kayak dari pelan turun tapi tiba-tiba naik. AP Brand dari naik dia ke turun. Ini beda banget. Sehingga membuat Blacklist tuh lebih menyeramkan di knockout stage kali ini dibandingkan dengan babak group stage. Memang sih kelihatan ya, Sensui yang di game pertama kayak nggak ngapa-ngapain, tapi di game 2-3 dia yang langsung pegang momentumnya loh ini. Dia pegang kendali sih. Lihat damage dari The Carry dan Rich Guy aja dipegang sama teman-teman dari Geek Farm, bro. Ini game comeback dari Blacklist makanya. 2 kali? 2 kali. Iya, gue setuju 2 kali. Dan masalahnya comebacknya selalu di Lord yang kedua. Ini udah menjadi sinyal harusnya buat Geek Farm bahwa mereka harus bermain lebih hati-hati ketika beranjak ke Lord yang kedua. Apalagi setelah melihat bagaimana permainan dari Blacklist dengan Lord Dance-nya. Yang aku harus bilang, ini statement yang mungkin cukup berbahaya yang akan aku lagi dan lagi ungkapkan. Lord Dance dari Blacklist itu bahkan lebih kuat daripada AP Brand. Dan ini yang bisa kita lihat teman-teman. Bagaimana Blacklist dengan kiting play-nya, dengan counter setup-nya. M3 World Champs. Karena memang mungkin tipikal kiting yang Blacklist ini udah mendarah daging gak sih sama timnya? Iya. Dari dulu loh. Dari dulu Blacklist ini kalau main selalu kiting dan kelihatan banget memang dengan hero-hero support seperti Rafaela sekarang yang udah di setup langsung ngelawan Lilia yang di first pick memang sama Geek. Udah cocok banget gak sih jatuhnya? Gameplaynya juga connecting, pemilihan hero-nya juga pemilihan hero late game kayak Kari. Makanya dari awal Blacklist emang udah ada tujuan kalau mereka tuh mau nahan gamenya sampai dengan momen-momen late game. Mereka ingin bermain di area high ground dan Blacklist tahu kalau Geek Farm akan nyamperin mereka. Geek Farm tuh bakal datang ke mereka.